Kenapa ada lubang di sini? Apa mungkin ini ulah semut-semut? Bagaimana kalau mereka diam-diam merencanakan serangan terhadap manusia? Apa yang akan terjadi pada Big Mac? Elaine, apakah menatap lubang itu bisa membantumu menghitung volume bola? Ini pelajaran apa sih? Apakah kamu sungguh-sungguh memperhatikan? Bapak gimana? Kalau iya, Bapak pasti tahu jawabannya. Maaf? Oh, tunggu. Tidak, aku masih tidak tahu. Maaf, tadi Bapak bilang apa? Ini akan ada di ujian. Kamu harus fokus kalau kamu. Oh, ini pelajaran bahasa Jepang. Duh, sudah cukup. Kita ke kantor kepala sekolah sekarang juga. Dan begitulah rutinitas hidup SMA-ku. Hai, namaku Elaine, dan aku sudah hidup dengan ADHD sejak, entahlah. Tapi tentu saja, ADHD itu berbeda pada setiap orang. Bagiku, aku hanya perlu memastikan aku minum obatku. Tunggu, di mana akte kelahiranku? Pokoknya pastikan klik suka dan langganan sebelum aku melanjutkan. Tepat setelah kunjungan ke kantor kepala sekolah, aku berjalan menyusuri koridor ketika seorang cowok tampan dengan sengaja menabrakku, menjatuhkan tasku. Apa itu dinosaurus? Memang kamu anak TK? Hahaha. Hei, itu mainan gelisahku. Kembalikan. Eits, siapa cepat dia dapat. Siapa yang berani mengganggu temanku? Itu Queen, si ratu pemarah. Lari! Kedua cowok itu langsung kabur menyelamatkan diri. Saat itu, Skylar dan pacar barunya juga menghampiri. Bukankah dia si aneh dari kelas matematika? Jangan bilang kamu berteman dengannya. Ya, memang. Kamu hanya bisa memilih satu, dia atau aku. Bagaimana kalau aku putuskan kamu saja? Pergi sana! Dan inilah gadis-gadisku. Kami sudah bersahabat sejak lama dan selalu saling mendukung. Aku sering lupa membawa barang-barangku dan Queen selalu memastikan aku membawa semuanya sebelum beranjak dari manapun. Sedangkan Skylar selalu menjagaku setiap kali aku tertidur di kelas. Kamu tahu aku tidak bisa tidur di malam hari karena sibuk memikirkan rencana semut-semut itu menghancurkan bumi. Mungkin merekalah yang memusnahkan dinosaurus raksasa? Tunggu, sampai di mana aku? Entahlah, putar saja videonya sendiri. Hari Valentine segera tiba. Meskipun Skylar baru saja putus dengan pacarnya, dia sudah mendapat banyak hadiah dari cowok-cowok lain. Begitu juga dengan Queen. Gadis-gadisku memang cantik banget. Bagaimana denganmu, Elaine? Belum ada tahun ini? Tidak, aku tidak peduli. Kalianlah yang aku butuhkan. Bagaimana kalau kamu mendekati seseorang? Ada cowok yang kamu suka? Ngomong-ngomong soal mendekati, kapan kamu akan bilang ke Kramer kalau kamu suka banget sama dia? Itu benar. Coba hari ini, Queen. Aku tidak peduli. Aku bisa mendapatkan cowok mana saja kalau aku mau. Baiklah, terserah kamu, sis. Sore itu kami sedang berjalan ketika mendengar pengumuman dari stasiun radio sekolah. Selamat sore semuanya, ini Malcolm dari iHeartRadio. Hari ini kami punya permintaan khusus dari seorang anonim. Disampaikan untuk Elaine Miller. Aku suka caramu menatap lubang di meja hari itu di kelas matematika. Itu sangat lucu. Aku berharap bisa menjadi lubang itu. Selamat Hari Valentine. Ada yang naksir kamu, Elaine? Kamu punya pengagum rahasia. Lihat, ada yang menyukaimu apa adanya. Tetaplah jadi dirimu sendiri. Aku penasaran siapa ini. OMG, aku harus mencari tahu. Tapi bukannya kamu bilang kamu tidak peduli? Itu benar, tapi sekarang permainannya sudah berubah. Memang itu siapa? Dia bilang kelas matematika, jadi dia pasti mengikuti kelas yang sama dengan kita. Itu dia. Kita hanya perlu daftar hadir dari kantor Pak Wilson. Tapi kita tidak bisa masuk sana. Pernah dengar Mission Impossible? Teman-teman, waktunya beraksi. Setelah kelas, kami menunggu Pak Wilson meninggalkan kantornya. Lalu, seperti halnya Totally Spies, kami merangkak di lantai. Berhasil menghindari pandangan mata petugas keamanan. Dan berhasil bersembunyi di salah satu guru yang lewat. Lalu diam-diam terus maju menuju kantor Pak Wilson. Wah, lihat! Mereka punya Cheetos Flaming Hot sekarang. Elaine! Setelah kami mendapatkan daftarnya, aku segera mengirim pesan ke banyak orang untuk mengujinya dan menunggu dengan cemas. Namun beberapa orang membalas dengan menyebut aku gila. Yang lain melaporkanku ke Instagram. Aku bahkan mendapat kunjungan dari polisi karena mereka mengira aku adalah perusuh yang mengganggu orang lewat DM. Setelah mereka pergi, aku segera melakukan panggilan video dengan para gadis. Dari daftar itu masih ada Malcolm yang belum kamu kirimi pesan. Bukankah dia bekerja di stasiun radio bersamamu, Skylar? Iya, kami bekerja sama, tapi tidak mungkin dia. Dia nggak pernah nanyain Elaine sebelumnya. Siapa yang tahu? Kamu kan tidak bekerja di stasiun radio hari ini. Aku yakin itu dia, Elaine. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa mengirim pesan di Instagram lagi. Bagaimana kalau tulis surat? Kamu tahu, cara lama. Jadi aku menyiapkan surat cinta untuk Malcolm dan bahkan mendesain amplop lucu untuknya. Tapi aku terlalu asik mendesain amplop sampai lupa tentang suratnya. Ketika akhirnya ingat surat itu, aku berjalan kembali untuk mengambilnya. Tapi tentu saja otak ADHD-ku harus mengacaukannya lagi. Baru keesokan harinya ketika Queen dan Skylar datang dan aku tidak bisa menemukan amplop itu dimanapun, aku baru sadar aku telah mengirim resep ADHD-ku ke Malcolm, bukan suratnya.
Kami segera pergi ke rumah Malcolm, tepat saat tukang pos mengantarkan amplop resep di depan rumahnya. Melihat Malcolm berjalan keluar, aku dengan panik berlari ke sisi lain jalan dan mulai melakukan tarian paling gila untuk menarik perhatian Malcolm. Tiba-tiba aku tersandung dan jatuh tersungkur. Malcolm segera membantuku bangun dan membawaku masuk ke rumahnya. Kami berbincang sedikit saat Malcolm merawat lenganku. Elaine kan? Kita ada di beberapa kelas yang sama. Benarkah? Ya, kamu selalu duduk di dekat Queen dan Skylar kan? Aku pernah melihatmu tertidur di kelas. Kurasa begitu. Dengar Malcolm, apa kamu yang memberikan pesan di radio? Oh, pengakuan itu. Ya, itu bukan aku. Aku bukan pengagum rahasiamu. Tapi itu tidak berarti aku tidak punya kesempatan, kan? Skylar banyak bercerita tentangmu dan aku selalu ingin mengobrol langsung denganmu. Ngomong-ngomong soal Skylar, malam ini adalah malam para gadis. Dan terima kasih. Aku akhirnya berhasil menenangkan hatiku yang hiperaktif saat kembali ke kamarku. Apakah Malcolm pengagum rahasia itu? Bukan dia, sangat memalukan. Lihat, sudah aku bilang, kami cukup dekat. Dia pasti sudah memberitahuku, tapi sepertinya dia suka padaku. Benarkah? Aku melihat caranya membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tidak mungkin. Ayo fokus menemukan pengagum rahasiamu yang sebenarnya. Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa bergaul dengan Malcolm sambil mencari pengagum rahasiaku. Ternyata kami berdua sama-sama menyukai hip-hop. Dia bisa membuat irama yang sangat menarik untukku nge-rap. Cuma bercanda. Acara cerita animasi tidak akan mengizinkanku. Tulis komentar di bawah kalau kalian ingin melihat videoku sedang nge-rap. Sejak itu kami mulai sering nongkrong. Malcolm adalah orang yang sangat perhatian dan sabar. Kadang-kadang adik-adikku kambuh dan aku memotong pembicaraannya, tapi dia tidak pernah marah dan hanya sabar menungguku menyelesaikannya. Suatu kali ketika aku sedang mengoceh tanpa henti tentang apapun yang ada di pikiranku, aku melihatnya menghitung. Apa yang kamu hitung? Berapa kali kamu mengganti topik dalam 2 menit? Oh, maaf. Tidak perlu. Sebenarnya aku merasa itu lucu. Kemudian saat kami berpisah, aku melihat Skylar menungguku. Dia kelihatan agak sedih. Hei, ada apa? Aku akan jujur padamu karena kita sudah berjanji satu sama lain. Sebenarnya aku suka pada Malcolm sejak kami mulai bekerja sama di stasiun radio. Bagaimana dengan pacarmu baru-baru ini? Oh, itu hanya main-main. Aku tidak tahan melihatmu bersama Malcolm. Pokoknya, jangan tersinggung. Maaf, aku harus pergi. Skylar suka pada Malcolm, tapi aku melihat kebersamaan dengan Malcolm. Tidak, gadisku yang utama. Tapi itu tidak mudah karena Malcolm selalu mencoba mendekatiku. Sakit rasanya harus menjauh darinya. Setiap kali dia mendekat, jantungku berdebar kencang. Tapi aku juga tidak ingin membuat Skylar marah karena dia mulai menjauh dariku dan Queen. Aku sebenarnya lumayan suka pada Malcolm. Ini sangat rumit. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana kalau kamu mencoba menemukan pengagum rahasiamu untuk kali ini? Dia mungkin lebih cocok daripada Malcolm. Keesokan paginya aku menemukan sebuah catatan di lokerku. Dari pengagum rahasiamu? Dia ingin bertemu dekat air mancur. Tapi ketika aku sampai di sana, aku melihat catatan lain yang memintaku datang ke tribun. Semoga ini bukan lelucon bodoh. Saat aku tiba, aku terkejut melihat Kramer duduk sendirian di sana. Dia tidak mungkin orang di balik catatan itu, kan? Aku harus mencari tahu sekarang. Sedikit lebih dekat. Lebih dekat? Tiba-tiba dia mendongak dan menatap langsung ke kamera. Aku hendak berlari ketika dia menangkapku. Hei, Elaine Miller kan? Kamu bisa minta fotoku. Aku tidak tahu kalau kamu menyukaiku. Tidak, itu kecelakaan. Sejak itu aku memastikan untuk lebih berhati-hati untuk mengetahui apakah Kramer adalah pengagum rahasiaku. Tapi astaga, sepertinya dia punya indera keenam atau semacamnya. Hei, ada apa? Kamu terlihat gugup? Itu karena dia suka padaku. Dia bahkan mencoba memotretku. Iya kan, Elaine? Tidak apa-apa. Aku memperhatikanmu akhir-akhir ini. Ayo, akui saja. Aku tahu aku sangat menarik. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu tahu aku suka padanya. Tidak, biar ku jelaskan. Kamu tahu, aku bahkan berpikir antara kamu dan Skylar hanya salah paham. Tapi tahu apa? Sekarang sepertinya kamu cuma ingin merebut dari kami. Hei teman-teman, tenang. Ada apa? Kamu yang tenang. Kamu tahu Elaine bilang dia suka pada Malcolm juga? Dan sekarang dia juga mengambil Kramer. Kramerku. Hei, soal Kramer ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dan Malcolm, kamu dan dia tidak punya hubungan istimewa. Aku punya kesempatan yang sama sepertimu, kan? Lalu kenapa kamu mengikuti dia tadi? Dan bahkan memotretnya? Dan kita sekarang membahas kesempatan kita dengan Malcolm? Kamu tahu ini tidak adil bagiku. Tidak adil? Kami selalu berusaha untuk mengutamakanmu. Tapi sekarang kamu merasa menjadi korban. Aku tidak tahan lagi. Aku harap kamu bahagia sekarang karena mendapatkan kedua cowok itu, sahabat terbaikku. Itu terlalu berlebihan. Mereka bertindak seolah-olah mereka mengasihaniku. Aku tidak butuh siapapun untuk menjagaku. Aku baik-baik saja sendiri. Sejak kami bertengkar, kami semua sibuk dengan urusan masing-masing. Setiap kali aku berpapasan dengan Skylar, dia hanya menatapku dingin. Queen juga tampaknya telah menemukan kegemaran baru. Aku berhasil bertahan dengan baik.
Tapi rasanya ada yang hilang. Suatu kali aku sedang berjalan-jalan saat aku melihat Skylar dan Malcolm dikelilingi kerumunan. Ternyata Skylar mengakui dia menyukai Malcolm dan memintanya untuk kencan, tapi Malcolm menolaknya. Kerumunan itu tidak melewatkan kesempatan untuk mengejeknya. Tiba-tiba aku teringat bagaimana Skylar dulu selalu membelaku dan aku merasa sangat kasihan padanya. Jadi aku memutuskan untuk membelanya kali ini, tapi dia malah lari dari sana. Aku mencoba mengejarnya, tetapi Skylar tidak mau mendengarkan. Tiba-tiba dia menyeberang jalan tanpa melihat, dan sebuah mobil menabraknya. Aku dengan panik berlari untuk memeriksanya, dan kami segera membawanya ke UGD. Syukurlah dia baik-baik saja. Hanya beberapa memar dan goresan, tetapi dia menolak membiarkanku masuk. Malam itu ku coba telepon Queen, tapi teleponnya terus diarahkan ke pesan suara. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku terus menekan belnya dan bersikeras menunggu sampai dia muncul. Akhirnya dia menyerah. Hei, aku minta maaf untuk... Oh, kamu minta maaf padaku? Tidak perlu mengasihaniku, nikmati saja kebahagiaanmu. Malcolm menolakku karena dia memilih kamu. Senang sekarang? Sekarang tinggalkan aku sendiri, dasar kejam dan egois. Kemudian dia membanting pintu di depanku, meninggalkanku di sana dengan perasaan kaget. Pertunjukan bagus. Ini seharusnya ada di Netflix. Kramer, kenapa kamu di sini? Aku tinggal tepat di sebelah. Jadi, aku lihat Skylar tidak mau bertemu denganmu. Tapi aku mau. Jauh-jauh dariku, aku tidak pernah menyukaimu. Apa kamu mau jual mahal sekarang, gadis kecil yang cantik? Saat itu juga, Malcolm muncul entah dari mana dan langsung meninju wajah Kramer. Tidak dengar apa yang dia bilang? Jangan ganggu dia. Tidak bisa dipercaya Queen dan aku bertengkar karena kamu orang aneh. Seandainya Queen tahu orang seperti apa yang dia sukai. Queen suka padaku? Harusnya beritahu aku lebih awal. Apalagi yang dia lakukan? Pokoknya, terima kasih. Kenapa kamu di sini? Aku dengar Skylar mengalami kecelakaan tepat setelah kejadian itu, jadi aku ingin mengunjunginya. Sekarang kamu di sini, aku hanya ingin memberitahumu. Sebenarnya, yang mengirim pengakuan di radio hari itu adalah Skylar. Apa? Dia hanya ingin kamu merasa dicintai dan tidak ditinggalkan sendirian di hari Valentine. Aku ingin menudanya dulu sebelum memberitahumu, tetapi semuanya menjadi rumit terlalu cepat. Lagi pula, sekarang kamu tidak perlu mencari pengagum rahasiamu lagi. Maukah kamu pergi denganku? Sebagai pacar, maksudku. Malcolm, aku sangat menyukaimu, tapi aku tidak bisa membuat Skylar terluka lagi. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku mengerti. Sepertinya aku akan melihat Skylar lain kali. Maafkan aku, Malcolm. Kemudian aku tiba di rumah dan melihat ibu sedang mengemas beberapa kotak. Bisa periksa apakah kamu masih membutuhkan ini dari loteng? Kalau tidak, harus dibuang. Aku membuka kotak-kotak itu dan menemukan foto-foto lamaku, Skylar dan Queen di dalamnya, dan aku langsung menangis. Kami terlihat sangat bahagia bersama seperti tidak ada yang bisa memisahkan kami. Benar sekali, kami bersaudara. Aku harus memperbaiki semuanya. Keesokan harinya, tepat setelah jam pertama, aku mencari Skylar. Ya Tuhan, aku sangat cemas. Di mana mainan gelisahku? Bagaimana kalau Skylar masih marah padaku? Mencari ini? Iya, Skylar, aku perlu bicara. Aku juga. Maaf, Elaine. Aku sangat terluka dan malu kemarin sehingga aku mengatakan hal-hal buruk padamu. Dan kamu benar. Aku harusnya memberitahu lebih awal kalau aku suka pada Malcolm. Tapi setelah semua ini, aku menyadari betapa bodohnya aku dan aku tidak ingin kehilanganmu atau kehilangan kita. Hei, aku juga. Aku tidak bisa tidur kemarin setelah mendengar semuanya dari Skylar. Aku tidak menjadi diriku sendiri tanpa kalian berdua. Oh, aku juga. Kalian berdua sangat berarti bagiku. Ternyata Skylar juga yang memberi catatan di loker hari itu. Dia bilang dia ingin aku berhenti mencari pengagum rahasia dan Kramer kebetulan ada di sana. Setelah itu aku juga memberitahu Queen dan Skylar tentang pertengkaran antara Kramer dan Malcolm malam itu, dan tiba-tiba Kramer muncul. Hei Queen, aku baru sadar kalau aku selalu menyukaimu. Maafkan aku karena temanmu Elaine menyukaiku, tapi kamu adalah pasangan yang sempurna. Jadilah pacarku, ya? Skylar dan aku langsung saling memandang dengan khawatir. Saat, Kramer, kamu tahu apa yang Lady Gaga katakan? Terjebak dalam romansa buruk, aku tahu aku selalu tampan sehingga kamu tidak bisa menolak. Dia akan bilang, wanita tetap bersatu, dasar brengsek. Kramer segera lari dengan malu. Dasar pecundang. Ngomong-ngomong, Malcolm pergi untuk belajar ke luar negeri hari ini dan dia mengirim salam perpisahan untukmu. Aku merasa sangat tidak enak padamu dan Malcolm. Tidak apa-apa, orang yang tepat, waktu yang salah. Sejak saat itu, kami bertiga selalu berada di sisi satu sama lain dan lulus bersama. Kami bahkan kuliah di kampus yang sama sekarang dan memastikan kami menghadiri setiap pesta bersama. Suatu malam di sebuah festival musik, aku sedang menunggu Skylar dan Queen kembali dari toilet ketika mereka mulai memainkan lagu Kendrick Lamar. Musik hip-hop akan selalu mengingatkanku pada seseorang sekarang. Tiba-tiba sebuah sapu tangan diberikan padaku. Aku melihatmu dari kejauhan. Apa ini waktu yang tepat untuk mendapatkan nomormu sekarang? Hey, aku Lydia. Hutan mempesona ini kelihatan nyata, namun lebih baik lagi, ini adalah VR. Dan kalian sedang melihat penciptanya.
Inilah alam dalam bentuknya yang paling sempurna, tidak tercemar, rumah bagi banyak makhluk luar. Itu sebenarnya avatar temanku. Salah satunya adalah Laila, sahabatku, satu-satunya sahabatku dalam dunia nyata. Semua anak-anak mengira aku aneh karena obsesiku terhadap tanaman dan alam. Lalu aku bertemu Laila yang juga seorang pencinta alam. Aku langsung tahu bahwa dia dan aku akan menjadi teman baik. Kami menyukai semua hal aneh yang sama, seperti acar bawang putih dan menanam paprika untuk membuat semprotan merica. Kami pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, dan dengan Laila di sisiku, aku tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan anak-anak lain. Namun duniaku tiba-tiba terbalik ketika Laila lulus SMA dan harus pindah ke perguruan tinggi. Mengucapkan selamat tinggal membuatku sedih dan juga takut. Laila satu-satunya temanku, dan aku akan merasa hilang arah tanpa dia. Jadi dia mendapat ide untuk menggunakan VR untuk menemaniku. Tanpa ku sadari, hal itu benar-benar mengubah hidupku. VR membuka dunia baru bagiku, memberiku alat untuk membangun tanah impianku, tempat di mana aku dan Laila dapat berkumpul dan menjelajahi alam seperti dulu. Tak lama kemudian, aku segera memahami VR dan menjadi pemain terkenal dalam game tersebut. Tak lama kemudian, hidupku lebih bersifat virtual daripada kenyataan. Tiba-tiba semuanya menjadi hitam. Aku melepas headset VR dan ibu serta ayah berdiri di depan pintu. Kenapa kamu masih di sini? Demi Tuhan, ini tengah hari sekolah. Kamu sudah terkubur dalam permainan itu sejak tahun pertamamu. Cukup sudah. Apa kamu tahu? Kita terlalu memanjakannya. Kamu harus masuk perguruan tinggi pada akhir tahun ajaran, atau kami akan mengusirmu dari rumah ini. Lalu bagaimana aku bisa memainkan VR? Kalian tahu ini hidupku. Bukan masalahku, kamu sudah berusia 18 tahun. Inilah waktunya bagimu untuk tumbuh dan menghadapi kenyataan. Bu, aku bersama ayahmu dalam hal ini. Sekarang cepatlah berangkat ke sekolah. Kemudian aku menghubungi Laila untuk meminta bantuan. Kenapa nggak daftar ke kampusku? Sepertinya itu ide yang bagus. Aku akan bertemu langsung denganmu lagi. Benar, kamu akan berada di luar jangkauan orang tuamu dan ini sekolah yang mudah untuk dimasuki. Mereka hanya butuh transkrip nilai SMA, gampang. Oke, jangan katakan lagi. Daftarkan aku. Bulan-bulan berlalu dan akhirnya tibalah hari penerimaan perguruan tinggi. Guys, ini penuh sesak sekali di mana aku dapat menemukan taman sekolah. Itu dia. Tapi di mana Laila? Hanya ada anak laki-laki duduk sambil membaca buku. Dia benar-benar bersinar di bawah sinar matahari. Dia tiba-tiba mendongak dan mata kami bertemu. Itu sangat canggung. Lydia, ya ampun, aku sangat senang kamu ada di sini. Akhirnya kita ketemu lagi setelah 2 tahun. Laila, aku juga merindukanmu. Kamu terlihat berbeda. Gadis yang berdiri di depanku benar-benar berdandan dari atas sampai ujung kaki. Apa yang terjadi dengannya? Aku menemukan gayaku sejak aku tiba di sini. Jangan khawatir, aku akan membantumu dengan gayamu juga. Tapi aku suka gayaku. Ngomong-ngomong, jurusan apa yang kamu ambil? Aku belum memutuskan. Lebih baik cepat, sekolah kita punya aturan. Untuk tinggal di sini, kamu harus memilih jurusan dalam minggu pertama. Tapi bukan masalah besar, ke jurusanku saja. Rumah kaca. Aku ketua kelas sekarang. Ayo, aku akan mengajakmu berkeliling. Kemudian Laila membawaku ke infrastruktur departemennya, dan aku sangat terkesan. Itu dilengkapi dengan eksperimen dan teknologi modern serta tanaman eksotik. Saat itu, sekelompok siswa melewatiku dan berkumpul di sekitar Laila. Dia memperkenalkan mereka sebagai teman barunya, tapi mereka hanya memberiku screening dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu langsung mengabaikanku. Tidak sopan. Terserahlah, aku butuh waktu VR sendirian. Aku memakai headset dan melakukan beberapa gerakan tinju, tapi secara tidak sengaja menjatuhkan sesuatu di kehidupan nyata. Laila, kenapa temanmu memakai VR dan merusak barang-barang kita? Jangan bilang padaku dia dari VR. Tidak, dia hanya menggunakan VR karena dia punya social anxiety. Aku akan bicara dengannya. Lydia, dengar, jika kamu ingin menjadi jurusan rumah kaca, kamu harus sedikit menghentikan VR. Kamu tidak boleh membawa headset kemana-mana di kampus, oke? Dengan bingung aku menggaruk kepalaku. Bukankah dia juga selalu bermain VR denganku? Setelah itu aku masuk ke kamar asramaku dan menemukan seorang gadis sedang bermain balap motor VR favoritku sambil mengendarai hoverboardnya. Dia bagus, tapi akulah bos permainan ini. Seketika aku mengikuti perlombaan dan dengan cepat melewatinya. Tapi kawan, gadis ini galak. Kami akhirnya mencapai garis finish di waktu yang bersamaan. Wow, itu luar biasa. Ngomong-ngomong, aku Lydia. Ini hari pertamaku dan aku ditempatkan di kamar ini. Kamu teman sekamarku? Iya, aku Kristen, ketua kelas departemen VR. Sepertinya kamu sangat mengenal VR. Sudah berapa lama kamu bermain? Aku masih baru memulainya 2 tahun yang lalu. Wow, kamu keren. Ingin bergabung dengan departemen kami? Keesokan harinya, Kristen mengajakku berkeliling di departemen VR yang penuh dengan teknologi baru. Wow, ini keren sekali. Setiap minggunya kami mengadakan pameran teknologi VR baru, dan banyaknya kami berinteraksi di VR. Tidak perlu obrolan kehidupan nyata yang canggung. Selain itu, departemen kami juga mengikuti kompetisi kreativitas tahunan sekolah untuk mendapatkan hadiah besar sebesar $10.000 yang dapat kami gunakan untuk mengembangkan teknologi VR yang lebih modern. Wah, tempat ini adalah surga. Bayangkan saja bermain VR sepanjang hari setiap hari. Astaga, apa bisa? Soccer shot in hands? Aku segera bergabung dalam permainan dan memberikan tendangan besar, mencetak gol. Tunggu, apa aku memecahkan potnya lagi? Aku melepas headsetku dan melihat seorang pria meringkuk kesakitan. Ya Tuhan, aku minta maaf.
Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Wajahnya tampak sangat familiar. Oh, aku ingat kamu di taman sekolah beberapa hari yang lalu. Ya, itu aku. Aku Marshall. Mempertimbangkan masuk VR? Ya, aku Lydia. Lydia, menurutku kamu akan suka di sini. Tiba-tiba aku merasakan wajahku memanas ketika aku terselamatkan oleh panggilan telepon dari Laila. Aku segera minta diri dan langsung berlari ke arahnya. Hei, aku sudah mencarimu kemana-mana. Ada pesta penyambutan malam ini dan kamu harus ikut. Tidak ada pesta. Oh, ayolah, aku akan memperkenalkanmu pada kelompok penelitian kami. Tahu ada kompetisi kreativitas antar departemen? Rumah kaca ada di dalamnya untuk memenangkannya. Tapi, tidak ada tapi. Sekarang, ayo bersiap-siap. Di pesta, Lela menyeretku ke tempat anak-anak rumah kaca berkumpul, tapi mereka masih memelototiku. Seharusnya aku pergi saja, tetapi dalam perjalanan keluar, aku bertemu Marshall. Hei Lydia, aku mencarimu. Kamu menjatuhkan sapu tangan ini di departemen VR. Itu dari nenekmu kan? Ya Tuhan, terima kasih. Tapi, kok kamu tahu itu punya nenekku? Aku hanya menebak. Aku melihat inisialmu di sana. Hei, mundurlah kalian penggila VR. Berhenti bicara dengan anggota baru kami. Apa kamu yakin pagi ini dia tampak sangat menyukai semua alat dan gadget kami? Apa yang kamu bicarakan? Lydia, jelaskan ini. Apa yang perlu dijelaskan? Otak kacangmu tidak bisa membaca yang tersirat ya? Laila menerjang Christine dan terjadi perkelahian di antara mereka. Itu sebabnya aku tidak cocok dalam pertemuan sosial. Hei, mau keluar dari sini? Ya, tolong. Marshall menjelaskan bahwa ada perselisihan antara departemen VR dan rumah kaca. Mereka bersaing ketat dalam banyak hal, terutama kompetisi beasiswa. Namun terkadang keduanya bertindak terlalu jauh. Rumah kaca menempatkan serangga di ruang fasilitas VR yang merusak semua kabelnya. Untuk membalasnya, VR mengacaukan sistem air di rumah kaca, yang menyebabkan pemadaman air dan membunuh puluhan tanaman. Dan tentu saja Presiden, Laila, dan Christine selalu bertengkar satu sama lain. Astaga, aku berencana memilih VR sebagai jurusanku, tapi itu berarti mengubah diriku menjadi musuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku mencoba kembali ke VR untuk mengalihkan pikiranku, tapi aku sulit berkonsentrasi. Lydia, kenapa kepalamu terjebak di awan? Aku sudah berpikir, aku ingin berada di departemen VR. Rumah kaca itu bagus, tapi aku tidak yakin itu cocok untukku. Aku hanya tidak ingin kita menjadi musuh. Tidak apa-apa, kita tetap berteman. Apapun keputusanmu, ikuti saja apa kata hatimu. Oh, dia menempatkanku di atas semua persaingannya. Lagi pula, dia tidak banyak berubah. Keesokan paginya, aku pergi melamar ke departemen VR, lalu melihat Laila. Hei Laila, aku membuat keputusan, aku melamar ke departemen VR. Apa? Kamu tidak mungkin serius. Memilih VR berarti kamu membuang impianmu dan hidup dalam fantasi yang tidak nyata. Tidak nyata? Ini lebih nyata daripada hal gadis keren dengan teman-teman seksi yang kamu alami. Dan kenapa kamu menyuruhku mengikuti kata hatiku? Kalau jelas-jelas menentangnya. Aku bilang begitu padamu? Aku menganggukkan kepalaku, bingung. Aku mungkin lidahku terpeleset atau semacamnya, tapi coba pikirkan lagi. Ada yang tidak beres. Aku bersumpah dia benar-benar terlihat tulus kemarin. Sehari kemudian aku kembali ke kamar asramaku hanya untuk menemukan headsetku retak dan tidak bisa dinyalakan. Siapa yang melakukan ini? Panik, aku hanya memikirkan satu orang yang dapat membantu aku memperbaikinya sekarang, Marshall. Perlu waktu beberapa hari untuk memperbaikinya. Oh tidak, aku tidak bisa melewatkan satu hari pun tanpa VR. Aku pikir kamu pasti bisa menemukan sesuatu untuk dilakukan. Seperti apa? Kamu boleh main ke sini. Sial, orang ini kurang ajar. Tiba-tiba telepon Marshall berdering, dan dia minta diri beberapa menit. Aku melihat sekeliling kamar dan melihat dua headset VR di atas meja. Mungkin Marshall tidak akan repot jika aku meminjam satu set cadangan, bukan? Saat dinyalakan, hutanku sendiri muncul di depanku. Apakah dia mengikutiku? Aku mengklik profilnya untuk melihat. Dia login sebagai Laila? Temanku Laila? Jadi Laila yang aku ajak bicara bukanlah Laila asli, tapi Marshall? Sudah berapa lama hal ini berlangsung? Dan apakah Marshall mengenalku sejak awal? Lydia? Aku melepas headset dan melihat Marshall berdiri di sana tertegun. Apa ini? Jelaskan padaku sekarang. Semuanya bermula ketika drone mahal milik departemenku tersangkut di atap gedung rumah kaca. Laila di atas sana, jadi aku minta dia mengembalikannya. Dia hanya setuju dengan satu syarat bahwa aku harus menggunakan akun VR-nya untuk bermain denganmu, tanpa memberitahumu hal itu. Awalnya aku melakukannya sebagai bagian dari kesepakatan, tapi menurutku kamu gadis paling lucu, paling pintar, dan paling kreatif, dan mau tak mau aku terus menghabiskan waktu bersamamu. Maksudmu sepanjang tahun ini aku berbicara dengan seseorang yang kukira adalah sahabatku. Tapi sebenarnya itu hanya laki-laki biasa? Dan kamu berani terus berbohong padaku? Marshall, berikan VR-ku dan berhentilah berada di sekitar Lydia atau dia akan mengetahuinya. Dia sudah tahu. Lydia, aku bisa menjelaskan. Apakah itu karena persaingan bodoh antara rumah kaca dan VR? Apa yang begitu penting tentang hal itu sehingga kamu harus berbohong dengan teman terbaikmu? Kamu telah berubah, Laila, dan menurutku kamu bukan temanku lagi. Aku bergegas pergi, menahan air mata. Aku tidak dapat melihat keduanya lagi. Saat aku kembali ke asramaku, Christine sudah ada di sana. Aku bertanya kepadanya tentang headset VR-ku. Aku sebenarnya melihat Laila itu di sekitar kamar kami tadi. Dia pasti melakukannya. Itu adalah langkah rendah, Laila.
Tapi aku terlalu muak dengannya, bahkan untuk marah. Departemen Rumah Kaca mungkin mencoba menyabotase kita lagi. Sekarang ini adalah perang. Aku akan mengumpulkan semua orang sehingga kita dapat merencanakan serangan balik. Terserahlah. Persaingan ini sungguh konyol. Pada hari pertama aku bebas dari VR, aku adalah satu-satunya orang di kelasku yang tidak memiliki headset. Bahkan para profesor terlibat melalui VR. Yang bisa kulakukan hanyalah duduk dan menatap orang-orang yang mengingatkanku pada hari-hari sepi sebelum Laila datang ke dalam hidupku. Beberapa hari berikutnya terus berulang hingga suatu hari badanku mulai panas dan kepalaku berdengung seperti dipenuhi lebah. Profesor, aku merasa tidak enak badan. Aku harus kembali ke asramaku. Tapi dia tidak bergeming sedikit pun. Tidak ada yang bergeming kecuali orang ini. Hei, butuh aspirin? Dia mengulurkan tangannya tetapi tidak ada apa-apa di sana. Pil virtual? Serius? Tidak, itu tidak bekerja. Ah, Bung, sayang sekali. Aku mencoba bangun, tetapi tubuhku menjadi berat dan lemah. Aku terus memanggil Christine ke seberang ruangan, tapi tidak ada gunanya. Andai saja Laila ada di sini untuk membantuku saat ini. Tidak, Lydia, kamu bisa melakukannya sendiri. Aku bersandar di dinding untuk menopang diriku perlahan-lahan berjalan kembali ke asrama. Aku sangat dekat, tetapi lututku gemetar dan aku pingsan. Saat itu seseorang datang untuk menopangku dan menggendongku. Aku terbangun dengan sakit kepala yang parah dan melihat Marshall mendinginkannya dengan handuk basah. Hei, kamu sudah bangun. Ini, makanlah sup dan juga minum obatnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk mengembalikan VR milikmu, tapi malah melihatmu pingsan. Lalu aku membantumu ke tempat tidur. Aku tahu kamu tidak ingin berbicara denganku saat ini, tapi itu mendesak, jadi... Terima kasih, Marshall. Aku melemparkan diriku ke pelukannya dan menangis. Aku pikir tidak ada yang akan membantuku. Dia melingkarkan miliknya di sekelilingku dan aku akhirnya merasa aman. Keesokan harinya, terima kasih kepada Marshall, aku merasa jauh lebih baik sehingga aku menonton kontes kreativitas departemen. Rumah Kaca menampilkan spesies tanaman baru mereka dan menempatkan skor tertinggi sejauh ini. VR sebaliknya tidak seberuntung itu. Pengembangan terbaru kami dalam headset meledak. Christine tidak menerimanya dengan baik. Aku mencoba menghiburnya, tapi dia mengabaikanku dan pergi begitu saja. Tiba-tiba, Laila berlari ke arahku dan menarikku ke pojok. Lydia, aku hanya ingin minta maaf. Sejak aku tiba di sini, aku menjadi pusat perhatian di departemen VR. Dan aku begitu sibuk dengan hal itu, aku harus berhenti bermain VR denganmu. Aku tidak tahu, Laila, kenapa kamu tidak memberitahuku saja? Aku tidak ingin kamu sendirian, kamu selalu online, jadi menurutku kamu tidak punya teman di rumah. Itu benar, ini mungkin terdengar konyol. Tapi baru sekarang aku menyadari bahwa VR bukanlah segalanya. Tak ada realitas virtual yang dapat menggantikan dunia nyata. Dan persahabatan sejati melewati berbagai pasang surut. Namun tetap bertahan sama seperti kita berdua. Aku senang kamu menyadarinya. Dan aku hanya ingin memberitahumu, apapun departemen yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Tanpa syarat. Terima kasih. Tapi hei, kenapa kamu merusak headset VR-ku? VR-mu? Tidak, aku tidak melakukannya. Aku bersumpah. Lalu kenapa Christine menyalahkanmu? Aku berlari ke asramaku untuk menemui Christine, tapi dia tidak ada di sana, dan dia tidak kembali sepanjang sisa malam itu. Ketika aku masuk kelas keesokan harinya, aku memakai headset dan mendapati anggota departemen lain memarahiku, menyebutku pembohong dan pengkhianat. Entah kenapa, fotoku dan Laila berbincang kemarin terpampang di dunia maya. Berani sekali kamu kembali ke sini. Kami sudah tahu departemen Rumah Kaca menggunakanmu untuk memata-matai kami. Kaulah yang mengacaukan penemuan kami di kontes departemen. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu bisa meledak? Mereka mulai mencemooh dan mengelilingiku, jadi aku lari menyelamatkan diri. Hingga sebuah tangan meraih tanganku. Kamu benar-benar bisa berlari, tahu? Ah, ya, setidaknya bukan hanya aku saja yang hampir berlari. Kami berhasil mencapai pintu masuk gedung, tepat ketika para siswa Rumah Kaca menyeret Christine ke arah kami. Dan para siswa VR menyusul kami. Laila, apa yang terjadi? Kami memergoki gadis ini sedang menyalakan api di laboratorium Rumah Kaca kami dengan hoverboardnya. Lalu mencoba melarikan diri. Apa? Kenapa kamu ingin melakukan itu? Itu tidak sengaja, oke? Kalau begitu beritahu kami yang sebenarnya sekarang. Baiklah, jadi sehari sebelum kompetisi departemen, aku diam-diam melakukan penyesuaian pada model VR. Tapi entah kenapa itu menyebabkan kesalahan dan akhirnya kami kehilangan hadiahnya. Aku sangat marah sehingga aku memutuskan untuk melampiaskannya pada kelompok Rumah Kaca ini. Tadi malam aku menyelinap ke labmu mencoba mengambil semua penelitianmu. Namun tiba-tiba hoverboardku kepanasan dan meledak sehingga menyebabkan api menyebar kemana-mana. Aku ketakutan dan pergi dan kalian tahu sisanya. Ya, terima kasih. Lab kami terbakar habis. Kamu beruntung tidak ada yang terluka. Dan kamu berani menyalahkan Lydia karena kalah dalam kontes. Aku harus melakukannya, jika tidak seluruh departemen akan mengawasiku. Oh, bukan hanya departemen VR. Sekarang semua orang marah pada penyihir manipulatif gila ini. Bagaimana dengan headset VR-ku? Apakah kamu juga merusaknya? Ya, itu hanya sedikit trik agar kamu dan Laila bertengkar. Bagaimanapun, kamu memang anggota departemen VR. Itu berarti jangan berteman dengan Rumah Kaca. Benar kan, teman-teman? Teman-teman? Kali ini kamu sudah keterlaluan, Christine. Dan persaingan ini sungguh konyol. Lihat apa dampaknya.
Para siswa VR sangat setuju. Mereka segera memilih untuk menurunkan Christine dari peran ketua kelasnya sebelum menyerahkannya ke bagian administrasi. Mereka minta maaf atas nama Christine dan menawarkan bantuan pada rumah kaca untuk membangun kembali lab mereka. Tentu saja Leila dan Departemen Rumah Kaca setuju. Ini tampak seperti awal dari kemitraan yang indah. Dalam beberapa bulan, bekerja sama dengan Departemen VR, rumah kaca direnovasi dan diperbaiki sepenuhnya. Tidak ada lagi yang peduli untuk menyebutkan perseteruan antara dua departemen. Dan coba tebak, aku sudah melamar jurusan kedua di Rumah Hijau. Mengambil jurusan ganda memang sulit, tapi aku mendapat dukungan dari Leila dan Marshall serta teman-teman kami di kedua departemen. Ngomong-ngomong tentang Marshall, dia ingin membawaku ke suatu tempat yang spesial di dunia nyata. Dia menutup mataku dan membawaku ke sana. Sekarang bisa lihat, aku bersumpah aku berada di dunia VR. Tapi ternyata tidak. Aku bisa merasakan dan mencium aroma bunga, rumput lembut, dan tangan hangat Marshall yang memegang tanganku. Lydia, aku sudah lama ingin memberitahumu hal ini. Aku tidak ingin menjadi teman virtualmu atau bahkan teman di kehidupan nyata. Aku ingin lebih. Jadi, apa kamu mau jadi pacarku? Apakah kamu bercanda? Ya. Aku sedang membereskan kamarku ketika ada telepon masuk. Oh, kakak perempuanku. Dia tinggal bersama ibu jadi sudah setahun aku tidak bertemu dengannya. Blair, ini sedang panas-panasnya. Bagaimana kabarmu? Hai, Kiernan. Ya, kurang bagus. Ibu pergi. Oh tidak, apa yang terjadi? Lalu Blair memberitahuku itu karena hutang ibu. Dia melarikan diri dari rentenir dan meninggalkan kakakku. Itu sangat buruk. Jadi aku menyuruhnya datang ke Portland dan tinggal bersama kami. Dia setuju untuk datang, tapi kemudian aku sadar bahwa yang izin untuk Blair tinggal di sini bukan aku. Oke, baiklah, bukan berarti aku bisa membiarkannya dalam bahaya, kan? Jadi saat makan malam aku memberitahu keluargaku tentang situasi Blair saat ini. Oh, jahat sekali. Iya, Blair harus datang dan tinggal di sini. Hore, kebaikan mereka tidak mengejutkanku karena ibu tiri dan kakak tiriku Chrissy sangat baik padaku sejak aku pindah. Kalian tahu apa yang lebih keren lagi? Chrissy adalah bintang pop remaja yang sedang naik daun, tapi dia sangat manis. Kami menjadi sangat dekat dan dia bahkan menceritakan padaku semua tentang pacar rahasianya, Damien. Mereka sudah bersama jauh sebelum Chrissy menjadi terkenal dan sejak itu hubungan mereka tidak diketahui oleh publik. Ini sangat menyenangkan. Aku belum pernah bertemu Blair sejak orang tua kami berpisah. Kamar tidur tamu ini akan menjadi miliknya. Dan kami tinggal satu atap lagi. Blair pada dasarnya adalah alter egoku. Dia cantik, ramah, dan populer. Sedangkan aku lebih seperti orang rumahan. Kalau dipikir-pikir, aku melihat banyak kemiripan Blair dengan Chrissy. Mereka berdua sangat ekstrovert dan percaya diri. Mereka pasti cocok. Namun yang mengejutkan semua orang, Blair muncul dengan penampilan yang sangat berbeda. Wah, sepertinya tinggal bersama ibu yang suka pesta jelas mempengaruhi Blair. Halo Blair, aku Stacy dan ini putriku Chrissy. Selamat datang di Portland. Kamu pasti capek dengan perjalananmu. Biarkan aku membawakan tasmu. Tentu. Hah? Bukankah sepertinya semua orang gembira dengan kedatangan Blair? Kecuali Blair. Mungkin dia cuma kecapean. Aku menunjukkan kamar Blair dan membantunya membongkar barang. Ya Tuhan, mereka tak tertahankan. Bagaimana kamu bisa tahan tinggal bersama mereka? Mereka pikir mereka jauh lebih baik daripada orang lain. Apa? Blair hanya berbicara kepada mereka selama 5 detik. Kenapa dia sudah sangat tidak menyukai mereka? Beri mereka kesempatan, mereka sungguh menyenangkan. Blair mungkin stres karena semua urusan ibu. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu dia akan melihat betapa hebatnya ibu tiri dan Chrissy. Hanya saja keadaannya tidak menjadi lebih baik setelah kelas usai Chrissy dan Blair mendatangiku. Hei, mau jalan-jalan? Aku bertanya padanya dulu. Oh, kalau begitu kita bisa pergi bareng. Maaf Chrissy, hanya saja kita sudah lama tidak bertemu dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Mungkin kita bisa pergi ke Sephora besok untuk melihat palet Anastasia baru yang kamu suka? Tentu, sangat bersenang-senang. Lalu Chrissy pergi. Aku yakin dia benar-benar ingin kita semua jalan-jalan. Oh, tolonglah. Menurutnya karena dia populer, dia selalu bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia biasa saja. Oke, mungkin yang terbaik adalah tidak menyebutkan salah satu saudara perempuanku satu sama lain untuk menghindari perang dunia ketiga. Hal-hal seperti itu berlangsung beberapa saat. Aku bergantian bergaul dengan Blair dan Chrissy. Suatu kali, ketika Blair sedang bersantai di kamarku, aku melihatnya tersenyum ke arah teleponnya. Sepertinya ibu rumah tangga kami akhirnya menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dinikmati di sekitar sini. Aku semangat bertanya padanya apa yang dia tonton. Lihat, bukankah dia lucu? Dia juga bersekolah di sekolah kita. Tunggu, tidak mungkin. Itu Damien, pacar rahasia Chrissy. Jika Blair mengetahui bahwa gadis yang dibencinya adalah pacar orang yang disukainya, semuanya akan kacau. Aku akan mengajaknya kencan. Serius, dia sangat populer hingga dia pasti sudah memiliki ratusan gadis yang tertarik padanya. Bagaimana jika dia tidak menyukaimu? Kamu akan ditolak dan disakiti. Apa maksudmu? Apa aku tidak cukup cantik? Oh, begitu. Menurutmu cowok populer seperti dia hanya cocok untuk kakak perempuanmu yang terkenal dan hebat, Chrissy, kan? Tidak, bukan itu maksudku. Kamu cantik bahkan di luar kemampuannya. Kamu berhak mendapatkan cowok yang punya waktu hanya untukmu. Jadi kenapa repot-repot bersaing untuk mendapatkan perhatian dari orang seperti Oke, terima kasih, tapi dia tipeku. Aku akan minta nomor teleponnya Senin pagi. Oh tidak, aku secara tidak sengaja mendorong Blair untuk mendekati pacar Chrissy. Aku tidak bisa mengungkapkan bahwa Chrissy dan Damien diam-diam bersama.
Tapi aku juga tidak bisa membiarkan Blair mencuri pacar orang lain. Kacau sekali. Aku bolak-balik sepanjang malam. Lalu ketika aku bangun, aku memutuskan untuk membuat Blair berhenti menyukai Damien. Aku tidak membenarkan sabotase, tapi saat ini itulah satu-satunya cara. Hai, Blair kan? Aku Damien dari kelas matematika. Apa yang kau lakukan? Beberapa detik kemudian, Blair menjawab. OMG, aku baru saja berpikir untuk mendapatkan nomor teleponmu. Sepertinya langkah pertama rencanaku berhasil. Aku mengirim SMS ke Blair sebagai Damien secara teratur. Aku memastikan dia memiliki 1000 bendera merah. Tapi anehnya, Blair sepertinya malah jatuh cinta padanya. Aku memberinya temperamen yang sangat menantang. Dia bisa mengamuk suatu saat dan menjadi manis di saat berikutnya. Lalu aku memfotoshop selfie Damien menjadi foto kamar tidur yang berantakan lalu mengirimkannya ke Blair. Tentunya dia tidak bisa menerima pria narsis dan berantakan seperti dia. Aku minta maaf Damien, tapi aku harus menyelamatkan keluargaku. Hah? Apa? Dia mengirimkan kembali foto kamarnya yang lebih berantakan dari sebelumnya. Dia selalu menjadi orang yang paling bersih di sini. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Hei, bolehkah aku meminjam alat pengeriting rambutmu? Dan ada apa dengan kamarmu? Memangnya kenapa kalau agak berantakan? Orang yang rapi benar-benar gila. Oke, ini waktunya untuk menjadi pribadi. Blair paling kesal jika penampilannya dikomentari. Jadi ketika dia mengirimi Damien foto selfie, aku tidak menahan diri. Sayang, tidak bisa kamu berpakaian lebih anggun? Dan kamu benar-benar harus menutupi tato jelek itu. Voila, begitulah caramu membangunkan makhluk buas di dalam diri gadis galak ini. Namun keesokan harinya, Blair tampil dengan tampilan yang benar-benar baru. Lebih buruk lagi, dia berjalan langsung ke Damien. Aku harus berpura-pura memiliki keadaan darurat untuk mencegah terjadinya bencana. Setelah itu aku SMS Blair. Aku belum siap untuk memberitahu semua orang tentang hubungan kita. Tolong mengerti sayang, kamu tahu aku menyukaimu. Itu seharusnya menghentikan dia untuk mencoba mendekatinya lagi. Meski begitu, saat makan siang, Blair tidak berhenti mengoceh tentang Damien dan menunjukkan pesannya kepadaku. Bukankah dia kasar sekali? Biasanya kamu tidak membiarkan cowok memerintahkanmu. Tidak, dia hanya berpendapat. Aku setuju. Tidak, dia mengerikan. Aku tidak mengerti kenapa kamu menyukainya. Dia manis, hanya saja kamu tidak mengenalnya seperti aku. Cinta kami rumit, tapi itulah yang membuatnya istimewa. Serius kamu menyebut itu cinta? Apa yang kamu tahu? Baiklah, Nona Guru Cinta, jika kamu benar-benar berpengalaman, jadikan pria itu pacarmu. Sukses dan aku akan melepaskan cinta dalam hidupku. Jika tidak, kulakukan yang ku mau. Apa yang Blair beranikan untuk aku lakukan adalah hal yang mustahil. Orang itu, Adrian, sama populernya dengan Damien. Meskipun Damien adalah orang yang ramah, Adrian dijuluki Jack Frost karena penampilan luarnya yang sedingin es. Rumornya, tidak ada yang pernah melihatnya tersenyum. Menyerah? Seperti yang diharapkan. Kalau begitu minggirlah adikku. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, aku setuju. Ini untuk Blair, untuk Chrissy, untuk kebahagiaan ayah. Hai, Adrian kan? Kamu luang malam ini? Atau kapanpun? Dia menatapku dengan dingin lalu kembali mengobrol dengan Damien. Tolong, aku hanya mencoba memenangkan taruhan dengan kakakku. Satu senyuman darimu sudah cukup untuk menyelamatkan nasib seluruh keluarga dan menghentikan 2 gadis menjadi tunawisma. Apa kamu bisa? Adrian menatapku aneh, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan meraih tanganku. Tentu saja, tidak sabar menunggu kencan kita malam ini. Aku pergi dalam kebingungan, itu benar-benar terjadi begitu saja? Adrian pasti main-main. Tapi tidak, dia benar-benar muncul di depan pintu rumahku malam itu. Ini berarti aku memenangkan taruhannya, bukan? Jadi aku memanggil Blair untuk menunjukkan padanya tapi dia mengabaikannya. Itu tidak membuktikan apapun, bicaralah padaku saat bocah es menyatakan cintanya padamu. Astaga, kurasa ini artinya aku akan berkencan. Ketegangan di sini sangat terasa. Jadi aku memutuskan untuk memecah keheningan yang canggung. Hei, kita mau kemana? Maksudku, ini sebenarnya bukan kencan sungguhan, kan? Ini sungguhan. Kamu yang ngotot. Aku pasti terlihat sangat bingung sehingga dia melanjutkan. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermainkanmu. Menurutku kamu akan menyukai tempatnya. Dulu aku mengira dia tidak bisa tersenyum, tapi ternyata dia terlihat lebih manis saat tersenyum. Bioskop drive-thru. Wow, aku pernah melihatnya di film-film lama, tapi aku tidak menyangka bioskop itu masih ada. Jadi, ada apa dengan kakakmu Chrissy? Kamu menyebutkan taruhan? Kamu tahu kalau Chrissy adalah kakakku? Tentu saja, itu bukan rahasia. Lagi pula, aku berteman dengan pacar Chrissy. Jadi, kamu tahu? Ya, tidak ada rahasia antara aku dan Damien. Dan jangan khawatir, aku mendukungnya. Jadi bisa kamu jawab pertanyaanku sekarang? Aku menyukai sisi berbeda dari Adrian. Jadi sebelum aku bisa menahan diri, aku memberitahunya bahwa taruhannya bukan pada Chrissy, melainkan pada kakak perempuanku yang lain, Blair. Dan aku memancing Blair sebagai Damien untuk melindungi keluargaku. Tapi itu hampir tidak berhasil. Wah, itu intens. Rahasia membuat segalanya menjadi rumit. Hidup pasti akan lebih mudah jika kita bisa menjadi diri kita sendiri. Jadi, kenapa kamu memutuskan untuk berkencan denganku? Tidakkah menurutmu itu aneh? Tidak terlalu. Mengalahkan bagaimana gadis-gadis biasanya mengajakku berkencan. Aku tiba di rumah dengan perasaan berada di langit ketujuh, tapi kemudian aku berjalan melewati kamar Chrissy dan melihatnya kesal. Aku bertanya padanya apa yang terjadi. Damien,
Dia ingin kita go publik, tapi aku bilang padanya aku belum siap. Aku suka ini bersifat pribadi, dan aku tidak ingin Damien terbuka terhadap reaksi balik dan pengawasan. Tapi dia tidak mengerti, dan mengira aku malu padanya. Oh, Chrissy, sungguh menyebalkan. Beri dia waktu, aku yakin dia akan sadar. Tapi pentas sekolahnya beberapa hari lagi. Bagaimana aku bisa naik panggung dalam keadaan seperti ini? Aku benci melihat Chrissy begitu putus asa seperti ini, dan aku memikirkan tentang Adrian dan apa yang dia katakan saat kencan kami tentang kejujuran. Aku tidak tahu banyak tentang tekanan ketenaran, tapi aku tahu bahwa perasaanmu ke Damien itu nyata. Menurutku cinta bukanlah sesuatu yang harus kamu sembunyikan. Kejujuran adalah kebijakan terbaik. Ini mungkin sulit pada awalnya, tapi kalian pasti bisa melewatinya bersama-sama. Sekarang mengenai kasusku, aku juga harus mengikuti saranku sendiri dan mengakhiri sabotaseku sebelum menjadi tidak terkendali. Aku berusaha keras memikirkan cara terbaik untuk menyampaikan hal ini kepada Blair saat kami berjalan ke sekolah keesokan harinya. Setelah ragu-ragu, aku menariknya ke samping sebelum masuk sekolah untuk berbicara. Tepat sebelum aku sampai ke bagian utama, Damien berjalan melewatinya dan anehnya, Blair tidak berbuat banyak bahkan untuk berkedip. Melihat kebingunganku, dia berkata, "Kemarin dia mengabaikan semua pesanku. Kamu benar, aku pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Apa yang ingin kamu katakan padaku?" Oh, itu, kencanku dengan Adrian sungguh luar biasa. Itu semua terjadi karena kamu. Jadi, terima kasih. Dan maaf tentang Damien. Tidak apa-apa. Aneh, apa kakakku yang jatuh cinta benar-benar menyerah begitu saja? Tapi setidaknya semuanya sudah berakhir sekarang. Dan aku bahkan tidak perlu berterus terang lagi. Hari penampilan Chrissy telah tiba. Aku, Adrian, dan Damien memiliki akses di belakang panggung. Sebenarnya aku di sini untuk mendapatkan dukungan emosional karena Chrissy akan memberitahu semua orang tentang hubungannya dengan Damien. Ini juga merupakan kejutan bagi Damien. Dia hanya berpikir kita di sini untuk melihat Chrissy dengan lebih baik. Dia menghentikan penampilannya dan penonton memujanya. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak. Sebenarnya hari ini adalah hari yang istimewa karena aku punya sesuatu. Namun tiba-tiba Blair menyerbu ke atas panggung dan merampas mikrofon Chrissy. Bagaimana kalau menjadikannya lebih istimewa dengan berita terkini ini? Semuanya, dia punya pacar rahasia selama ini. Dia membuat pria malang itu bersembunyi di balik bayang-bayang sehingga dia bisa menjaga citranya tetap bersih. Dia telah berbohong ke kalian semua. Apa dia layak mendapatkan dukungan dari kalian? Blair lari kabur begitu dia selesai. Ejekan mulai datang dari kerumunan. Banyak orang mulai mengomentari situasi ini dengan gaya TMZ yang sebenarnya. Apa ini? VMA 2009? Mustahil! Chrissy-ku diambil? Sementara itu, Chrissy mengalami serangan panik dan membeku di atas panggung. Aku tidak tahu harus berbuat apa, begitu pula Damien. Beruntung Adrian tetap tenang dan meraih walkie-talkie yang terhubung ke telinga Chrissy. Chrissy, dengarkan aku. Di saat seperti ini, hanya ada satu jalan keluar, yaitu menghadapi kebenaran dan menarik kembali narasi yang ada. Aku memandang Adrian dan menyadari sesuatu tentang masalahku sendiri. Lebih lanjutnya nanti. Untuk saat ini, mari kita lihat bagaimana Chrissy menangani ini. Ya, inilah pengungkapan besarku. Ya, aku sedang menjalin hubungan, tetapi aku merahasiakannya karena aku ingin memisahkan kehidupan pribadiku dari kehidupan profesional. Menjadi figur publik sekaligus remaja tidak semudah yang kalian bayangkan. Jadi aku tidak ingin menyeret orang yang kucintai ke dalam kehidupan itu terlalu cepat. Kalau dipikir-pikir, mungkin ini bukan cara terbaik untuk mengatasi hal ini. Aku tidak akan menyembunyikan apapun dari penggemarku lagi, dan mereka yang benar-benar mendukungku tidak akan berbicara buruk tentang keputusanku. Semuanya, aku ingin kalian bertemu Damien, pacarku. Penonton menjadi liar. Oh, ini manis sekali. Tapi aku masih punya satu masalah lagi yang harus dihadapi dengan Blair. Aku mencari kemana-mana dan akhirnya menemukannya bersembunyi di bawah bangku penonton. Blair, ini aku. Ayo keluar. Aku mulai berbicara tentang apa yang baru saja terjadi, tapi Blair tidak mau mendengarnya. Aku tahu segalanya, kamu menipuku karena kamu mengira aku idiot. La. Aku membiarkan dia menyelesaikan kemarahannya dan menenangkan diri. Lalu aku minta maaf dan mengatakan yang sebenarnya. Aku melakukannya hanya karena aku tidak ingin kamu mengejar laki-laki yang sudah punya pacar. Aku tahu aku melakukannya dengan cara yang salah. Tapi aku hanya ingin menjaga keluarga kita tetap bersama. Aku mencintaimu dan tidak ingin lagi berada di tengah kecemburuanmu terhadap Chrissy. Kalau saja kamu memberinya kesempatan, kamu bisa saja jujur padaku. Ini semua karena kamu lebih memilih Chrissy daripada aku, kan? Tidak, tentu saja tidak. Aku hanya ingin melindungimu dan agar tidak ada lagi konflik antara kamu dan Chrissy. Aku minta maaf. Mohon maafkan aku. Sebenarnya aku tidak iri pada Chrissy karena dia terkenal dan cantik. Semua sebenarnya karena kalian sangat dekat. Kita dulu sedekat itu ketika orang tua kita bercerai dan sekarang sepertinya aku telah digantikan. Kejujuran Blair menyentuh perasaanku. Aku memeluknya erat-erat, tapi kemudian aku menyadari bahwa kami tidak sendirian. Sebenarnya aku iri padamu, Blair. Kiernan selalu membicarakan tentangmu dan aku merasa meskipun kami dekat, aku tidak dapat bersaing dengan saudara perempuannya. Oh, jadi ketegangan di antara mereka bukan hanya karena laki-laki, tapi sebenarnya karena aku. Bagiku kalian berdua adalah kakakku yang sebenarnya dan aku sangat mencintai kalian. Ayo pelukan saudara perempuan. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu kalau aku berpura-pura menjadi Damien?
Aku mendengar percakapanmu dengan Chrissy. Tidak perlu banyak menggali untuk mengetahui bahwa kamulah yang mengirimiku pesan, bukan Damien yang sebenarnya. Sementara kita melakukannya, aku merasa khawatir kamu masih menyukainya, bahkan setelah semua tanda bahaya itu. Nanti biar aku periksa cowok yang kamu suka terlebih dahulu. Kamu terlalu mudah dibutakan oleh ketampanan. Ya ampun, itu sebabnya kita perempuan harus tetap bersatu, terutama jika menyangkut laki-laki. Hai, aku Aubrey, seorang gadis super cerdas dengan IQ 200 dan kalian harus siap untuk mendengar kisahku yang luar biasa. Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk klik suka dan berlangganan. Aku dibesarkan di sebuah desa kecil di pedesaan di mana orang-orang hidup dari bertani. Keluargaku berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi aku hanya bisa bersekolah di sekolah biara. Tapi sejak kecil aku selalu jadi anak yang berbeda. Sistemnya sedang ada gangguan, mohon tunggu sebentar. Ayamnya seharga $15,55 dikurangi 15%, sereal seharga $2,49, kentang, deterjen. Jadi totalnya $64,85, sudah termasuk diskon dan pajak. Ibu segera sadar aku anak yang berbakat, jadi dia membantuku lompat beberapa kelas dan pada usia 5 tahun, aku sudah belajar matematika sekolah menengah. Aku selalu mendapat peringkat teratas di kelas dan siswa lain akan menyogokku dengan permen untuk meminta bantuan mengerjakan PR mereka. Pada usia 8 tahun, aku mendapat skor 760 di SAT Matematika dan memenangkan kompetisi Spelling Bee. Aku menjadi sebuah ikon di daerah itu, dan para wartawan bahkan memberiku tes IQ Stanford Binet yang menunjukkan bahwa aku memiliki kecerdasan setara dengan orang berusia 22 tahun 11 bulan. Orang tuaku sangat bangga padaku, terutama ayahku. Ayah, mereka semua memberiku Lego dan komik sebagai hadiah, seolah aku berusia 8 tahun. Ya, mereka semua salah. Kamu sudah 8 tahun 5 bulan, gadis kecil. Dia satu-satunya orang yang dapat membuat percakapan menarik denganku. Sampai dia akhirnya sakit parah. Tapi dokter bedah yang bagus tidak dapat ditemukan di pedesaan terpencil ini. Dan kami juga tidak mampu membawanya ke pusat kota. Kami putus asa melihat kondisinya yang semakin memburuk. Lalu dia meninggal dunia, meninggalkan kami dalam keputusasaan. Tak lama setelah itu, ibu tak mampu membayar biaya sekolahku lagi. Jadi aku harus putus sekolah. Oh, Bri, aku sungguh minta maaf. Jangan khawatir, Bu. Semua hal yang diajarkan di sekolah bisa kupelajari sendiri. Jadi ibu mendaftarkan keanggotaan perpustakaan untukku, dan ternyata kenangan terbaik yang kusimpan adalah di sini, di mana aku bisa tenggelam dalam pengetahuan menarik dari seluruh dunia. Aku sedang berjalan menyusuri lorong tanpa sadar menjalarkan tanganku di barisan buku-buku ketika ada satu buku yang menarik perhatianku. Lalu kenangan tentang ayahku kembali muncul. Seandainya dia dioperasi, dia tak akan pergi. Aku membuka beberapa halaman pertama dan langsung terpesona. Lalu tiba-tiba hasrat membara muncul di hatiku. Aku ingin menjadi seorang dokter bedah. Jadi aku mempelajari setiap buku medis yang bisa kutemukan, terutama yang ditulis oleh penulis ini, dan memutuskan untuk menabung agar dapat masuk ke sekolah kedokteran secepatnya. Untuk lebih dekat dengan impianku, aku pindah ke kota dan melamar pekerjaan di sebuah kedai kopi tepat di sebelah sekolah kedokteran. Hanya saja, kamu sudah memecahkan 10 piring minggu ini. Apa kamu ingin memecahkan rekor? Ayolah, bos. Hanya beberapa piring. Bukan seperti aku membakar seluruh kedai atau semacamnya. Ini akan dipotong dari gajimu. Ulang ini lagi dan kamu akan dipecat. Oke, itu memang salahku. Tapi aku tahu dia tidak akan memecatku. Tidak ada orang lain yang bisa menghafal begitu banyak pesanan sekaligus. Bahkan Master Dinner Dash. Kemudian aku sedang melayani sekelompok mahasiswa ketika aku mendengar mereka sedang mendiskusikan kasus darurat. Kita harus mengeluarkan gumpalan darah di segmen 4 dari hati dan membilas lobus kiri. Pastinya harus mulai dari vena hepatika tengah. Orang ini serius nih? Jelas tidak. Pemotongan yang kurang invasif ada di sepanjang ligamen falciform untuk memungkinkan akses ke segmen 3. Semua terdiam dan memandangku seperti aku ini alien. Tiba-tiba seorang pria paruh baya di antara mereka berdiri. Kerja bagus, Nona muda. Metodemu jauh lebih efisien daripada jawaban siswaku. Kamu di kelas mana? Oh, saya bukan mahasiswa kedokteran, tapi saya bercita-cita masuk ke sana. Pria itu memintaku untuk duduk dan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan medis lainnya. Dan aku menjawab semuanya dengan mudah. Adrenalinku mengalir deras. Sejak ayahku meninggal, aku belum pernah melakukan diskusi yang semenarik ini. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali dan mengaku bahwa dia adalah Dr. Sean Lewis dan kepala di sekolah kedokteran. Ya Tuhan, Anda adalah penulis favorit saya. Saya sangat mengagumi Anda. Terima kasih, Nona muda. Ngomong-ngomong, saya datang ke sini hari ini dengan sebuah penawaran. Saya terkesan dengan pengetahuanmu di bidang medis dan saya pikir kamu pantas mendapatkan beasiswa penuh untuk sekolah kedokteran paling bergengsi. Bisakah seseorang mencubitku sekarang? Ini benar-benar berkah dari surga yang tidak akan kulepaskan. Ini dia hari pertamaku. Aku datang ke sekolah lebih awal untuk menjelajahi kampus sebanyak mungkin. Tempat ini jauh lebih besar dan lebih lengkap dari sekolah lamaku. Aku sedang mencari-cari di lorong untuk menemukan kelasku ketika seseorang menabrakku. Oh, bukankah itu laki-laki yang memberikan jawaban salah di kafe? Dia dengan dingin meminta maaf dan buru-buru menuju ke kelas di sebelah sana.
412 itu juga kelasku. Aku mengetahui bahwa dia adalah Henry, murid terbaik di kelas. Tapi jelas dia tak sehebat itu, mereka akan melihatnya. Semua kelas teori tidak membuatku berkeringat dan aku bahkan menemukan beberapa kesalahan yang dibuat oleh para profesor. Saat waktu makan siang tiba, aku pergi ke kafetaria, menghampiri kelompok pertama yang menarik perhatianku dan mereka tampak ramah. Mau beberapa kentang gorengku? Kentang goreng mengandung banyak lemak trans yang tinggi yang berhubungan dengan diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan obesitas. Suatu hari kamu akan terkena stroke dan kamu akan tahu kenapa. Terima kasihnya nanti saja. Tapi mereka semua cemberut dan langsung pergi. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Saat itu seorang gadis baik mendekatiku. Aku Laura, boleh aku duduk? Tentu. Kemudian dia memberitahuku bahwa dia juga dikucilkan hanya karena dia tidak sepintar murid-murid lainnya di sini. Mengapa mereka begitu jahat? Hei, kenapa kamu terus terganggu oleh orang-orang toksik itu? Apa mereka menghargai perasaanmu? Ini bukan seberapa banyaknya teman, tapi tentang menemukan teman yang tahu nilai dirimu. Kamu benar. Ngomong-ngomong, aku Aubrey. Aku tahu aku berada di kelas yang sama denganmu pagi ini. Selain itu, caramu berdebat dengan profesor kita, wow, itu mengesankan. Laura dan aku dengan cepat menjadi teman. Sangat menyenangkan memiliki dia di sekitarku, yang benar-benar bisa melihat kecerdasanku dan selalu mendorongku untuk mengekspresikan diri. Hari ini ada sebuah acara besar. Sebuah konferensi yang diadakan oleh Dr. Lewis. Namun aku tidak tahu bahwa acara ini akan menjadi medan pertempuran antara aku dan Henry. Dengan tekad untuk membuat Dr. Lewis terkesan, aku dengan antusias mengangkat tanganku pada setiap kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Setiap kali aku melakukannya, Henry dengan cepat akan mengangkat tangannya juga. Bersaing untuk mendapatkan perhatian Dr. Lewis. Kami berdebat bolak-balik, tidak ada yang mengalah, sampai akhir konferensi. Setelah itu, Dr. Lewis mengumumkan bahwa ada satu slot yang tersedia untuk proyek penelitiannya yang akan datang, yang akan diberikan kepada murid terbaik di semester ini. Ruangan bergemuruh dengan kegembiraan dan antisipasi. Jantungku berdegup kencang karena bekerja dengan Dr. Lewis adalah impian seumur hidupku. Namun, siswa-siswa lainnya mulai bersorak menyebut nama Henry. Aduh, aku bersumpah aku akan mengalahkannya dan menunjukkan pada mereka siapa yang layak mendapatkannya. Saatnya membuktikan bahwa aku tidak hanya tak tertandingi dalam teori, tetapi juga dalam praktik. Aku adalah orang pertama yang selesai menjahit luka. Aha, tetapi saat aku meraih kain kasa, aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Itu pasti ada di sekitar sini, aku bersumpah. Oh tidak, aku meninggalkannya di dalam manekin. Oke, kali ini harus lebih baik. Seberapa sulitkah menggunakan defibrilator ini? Tapi kemudian aku secara tidak sengaja menyentuh bantalan logam dan terkena sengatan lalu jatuh ke belakang. Aku terus mencoba dalam banyak sesi praktik lainnya, tapi semuanya tetap gagal. Aubrey, gips ini terlihat persis seperti paha ayam. Lakukan lagi. Tapi yang paling menyebalkan adalah Henry unggul dalam semua itu, dan siswa-siswa lainnya mulai mengejekku. Setelah itu aku pergi keluar untuk menghirup udara segar, dan jauh di lubuk hatiku, aku sangat kecewa pada diriku sendiri karena semua kegagalanku. Tiba-tiba sebuah tangan dengan lembut menepuk bahuku. Itu Laura. Aku tidak bisa menahan diri untuk memeluknya dan mulai menangis. Laura, bagaimana jika aku salah tentang diriku sendiri? Aku gagal dalam segala hal dan orang-orang mulai mempermalukanku. Oh, mereka hanya iri padamu. Tidak ada yang bisa mengalahkan nilai akademismu. Itulah mengapa mereka bersukaria atas kegagalanmu dalam praktik. Tapi otakmu yang besar itulah yang paling penting, bukan? Iya. Dan kesempatan akan menghampirimu. Ada kontes kecerdasan minggu depan. Jika kamu menang, semua orang akan mengakui bahwa kamulah yang terbaik, termasuk Henry. Bicara tentang Laura penyelamatku, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tunggu dan lihat saja. Beberapa hari kemudian, Laura mengajakku ke perpustakaan di ruang belajar pribadi. Dia membantuku menyiapkan laptopku dan meninggalkanku sendirian agar aku bisa fokus. Semoga berhasil. Aku berpartisipasi dalam kontes lisan secara online melalui Skype. Ada panel juri yang mengajukan pertanyaan dan yang harus aku lakukan hanyalah menjawabnya secara lisan. Gampang banget. Sekarang aku hanya tinggal menunggu hasilnya. Keesokan harinya aku pergi ke sekolah seperti biasa, tapi kemudian tiba-tiba aku dipanggil ke kantor kepala sekolah. Dr. Lewis mungkin sudah tahu tentang kompetisi itu dan melihat namaku di daftar teratas. Aku baru saja akan membanggakan prestasiku ketika dia menuduhku membantu siswa lain menyontek saat ujian. Kemudian dia menunjukkan rekaman suaraku yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bukankah itu untuk kontes kecerdasan? Tapi Laura bilang, Dr. Lewis, tunggu. Aku bisa menjelaskannya. Aku dengan panik menelpon Laura, tapi dia menolak untuk menjawab. Cukup, aku sangat kecewa padamu. Kamu dikeluarkan mulai saat ini juga. Merasa tersesat dan hancur, aku berjalan dengan susah payah menuju bangku di halaman sekolah. Hai, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja? Kamu mengejekku? Sekarang plot proyek itu menjadi milikmu. Senang? Pergi dari hadapanku sekarang. Tiba-tiba setumpuk kertas jatuh ke pangkuanku. Kamu mungkin membutuhkan ini, semoga berhasil. Aku percaya kamu tidak berbuat curang. Aku membolak-balik kertas-kertas itu dengan bingung dan melihat bahwa ini semua adalah catatan Henry dari semester ini untuk pelajaran praktik yang tidak dapat ditemukan di buku teks atau kuliah biasa. Aku terus membalik sampai halaman terakhir dan melihat coretan, ketahuilah nilai dirimu. Sesuatu terbangun di dalam diriku, jadi aku menelan harga diriku dan berlari mengejar Henry. Hei, tunggu!
Aku telah salah tentangmu selama ini. Maafkan aku. Jangan, itu salahku untuk bersikap kompetitif. Aku tidak bermaksud buruk, itu hanya motivasi bagiku untuk belajar lebih giat. Aku bersumpah, tapi sayang sekali jika dunia medis kehilangan seseorang sepertimu. Ya, aku tidak begitu yakin lagi. Aku terbiasa melakukan segalanya dengan cepat dan aku tidak bisa bersabar. Yang mungkin menjelaskan kecerobohanku. Itu bisa aku bantu. Kejeniusan terdiri dari 1% bakat dan 99% kerja keras, kamu tahu? Sejak itu aku sering datang ke rumah Henry untuk berlatih. Kami belajar bersama dan dia mengajarkanku banyak tips untuk tetap tenang, sabar, dan fokus. Ternyata, dia juga cukup menggemaskan. Ini dia. Terima kasih dokter, ini jahitan terbaik yang pernah aku dapatkan. Suatu hari aku bertemu dengan Laura di sebuah pom bensin. Dia mencoba bersembunyi tapi aku langsung berlari ke sana untuk menangkapnya. Bagaimana bisa kamu menipuku seperti itu dan menghilang begitu saja seperti tidak terjadi apa-apa? Aku sangat menyesal, Aubrey. Aku benar-benar buta dan hanya ingin membantu mereka yang tidak pandai belajar seperti aku. Aku tidak pernah menyangka hal itu akan menjadi serius dan kamu dikeluarkan. Dan sekarang kenapa kamu ada di sini? Hanya saja profesi medis bukanlah hal yang aku inginkan, jadi aku berhenti. Tapi Aubrey, tolong maafkan aku. Aku sangat malu dengan apa yang aku lakukan dan kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar bersikap baik padaku. Hanya jika kamu meluruskan semuanya dan mengaku kepada Dr. Lewis. Tapi meskipun begitu, kemungkinan besar kita tidak akan bisa berteman lagi. Jadi keesokan harinya, Henry mengajakku dan Laura menemui Dr. Lewis. Aubrey, Laura, apa yang kalian lakukan di sini? Dr. Lewis, sayalah yang berada di balik kasus kecurangan itu. Aubrey tidak tahu apa-apa dan tidak pantas dihukum karena kesalahan saya. Saya juga sudah sangat berlatih, Pak. Lihat ini. Saya sangat berhati-hati dengan semuanya. Aubrey juga banyak membantu saya dalam proyek kita. Saya harap Anda bisa memaafkannya dan memberinya kesempatan lagi. Dr. Lewis terlihat cukup puas, tapi kemudian dia tiba-tiba termenung lalu menggelengkan kepalanya. Sekolah kedokteran bukanlah tempat di mana orang bisa dengan bebas masuk dan keluar. Seorang dokter membutuhkan pikiran yang sangat tajam dan tidak mudah tertipu seperti kamu. Maaf Aubrey, tapi kamu tidak memenuhi syarat. Hatiku hancur dan aku mengunci diri di dalam apartemenku selama beberapa hari. Baru ketika Henry mengetuk pintu, aku keluar. Dia bilang dia ingin menghiburku dan membawaku ke restoran favoritnya. Aku duduk menunggu sementara Henry pergi mengambil minuman. Hei! Tapi sedetik kemudian dia terpeleset di tangga dan jatuh dengan suara gedebuk. Dengan pecahan kaca berserakan di sekitarnya. Tidak apa-apa, sepertinya pergelangan kakiku cuma terkilir. Bukan masalah besar. Tapi perutku terasa mual saat aku melihat jejak darah di lantai dan sesuatu yang menonjol dari pergelangan kakinya. Sebuah pecahan kaca yang besar. Aku segera menghubungi 911 sementara Henry meringis kesakitan. Aubrey, kamu harus memberikan pertolongan pertama. Oh, benar. Aku memanggil staf restoran untuk mengambil kotak P3K. Tapi jelas situasinya sangat genting. Wajah Henry semakin pucat karena darah terus mengucur dari lukanya. Aku menutup lukanya untuk menghentikan darah, tapi hatiku terasa lemah. Aku tidak tahan melihatnya menderita. Kamu percaya padaku, Henry? Apa maksudmu? Iya. Jadi aku segera mengeluarkan kotak peralatan yang selalu kubawa di tas. Henry menggigit taplak meja di sebelah kami dan aku mulai melakukan prosedur. Aku terus mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit, tapi itu tidak membantu. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat? Apa? Hanya untuk mengalihkan perhatianku dari rasa sakit. Oke, lanjutkan. Berdiri sedikit lebih tinggi. Dan selesai. Saat aku mendongak ke atas, ada kerumunan orang yang takjub dan bersorak kagum. Teman-teman aku menyiarkan semuanya secara langsung. Video kejadian itu dengan cepat menjadi viral. Malam itu aku gelisah di tempat tidur, tidak bisa menahan kegembiraanku. Aku telah menyelamatkan nyawa manusia. Membaca komentar-komentar di video itu membuatku merasa semakin termotivasi untuk mengejar mimpiku. Keesokan paginya aku terbangun karena sebuah notifikasi di ponselku. Itu adalah email dari Dr. Lewis sendiri. Aku menuju ke kantor Dr. Lewis, dan yang mengejutkanku, dia mengatakan bahwa dia melihat video itu dan dengan lembut berkata, Aubrey, dulu aku juga sepertimu, sombong dan terlalu mengandalkan kecerdasanku sendiri. Kemudian, sebuah kesalahan dalam operasi membuatku menyesal dan itu kuingat seumur hidupku. Namun setelah menonton video itu, aku senang kamu telah berubah. Aku melihat kerendahan hatimu dan keinginanmu untuk belajar. Jadi aku akan memberimu kesempatan lagi. Jadi, disinilah aku. Kamu tidak tahu betapa aku merindukan lorong ini. Selamat datang kembali. Bagaimana pergelangan kakimu? Jauh lebih baik berkat kamu. Bagaimana kalau makan malam perayaan malam ini? Kedengarannya bagus, tapi bernyanyilah kamu tidak akan membutuhkanku untuk mengoperasimu lagi. Aku takut setengah mati. Di depanku masih terbentang jalan yang panjang, tapi aku percaya hari di mana aku menjadi seorang dokter bedah yang terampil semakin dekat. Dan aku segera bisa melakukan lebih banyak operasi penyelamatan jiwa bagi mereka yang kurang beruntung. Ayah, aku akan membuatmu bangga. Aku sedang tertidur lelap ketika gedoran keras membuatku tersentak bangun. Para polisi menerobos masuk dan langsung membekukku. Apa
Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Menjauhlah dariku. Apa kalian tahu siapa aku? Rebecca Darlington, Anda ditahan karena mencuri kalung pusaka Tuan Woodley Jones. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Mencuri? Apa? Tidak, aku tidak melakukannya. Lepaskan aku. Astaga, aku mendapat masalah besar saat itu. Oh, hai guys, aku Rebecca. Percaya atau tidak? Ini sebenarnya cerita hidupku yang aneh. Sebelum kita mulai, silakan like dan subscribe. Ayahku meninggal saat aku berusia 5 tahun, jadi ibu harus melangkah maju dan mengambil alih seluruh bisnis keluarga sendiri. Karena ibu orang paling perfeksionis yang ada di planet, tak hanya di bisnis, melainkan juga dalam keluarga. Serius, harus sesuai caranya atau tidak sama sekali. Aku benci hal ini dan selalu berusaha memberontak. Namun demikian, ibu selalu punya cara untuk merusak kesenanganku dan memaksaku untuk belajar bisnis. Membosankan. Tapi, untung bagiku, kakak laki-lakiku Kevin selalu mendukungku. Suatu pagi saat sarapan, ibu memberiku kejutan besar. Rebecca, aku sudah mengatur kencan untukmu dengan Brian, anak Woodley Jones. Kau harus pergi ke sana untuk makan malam dan bersikaplah sebaik mungkin. Mereka bergelimang harta, mereka memiliki separuh kota ini. Tak sudi, aku bukan pion ibu untuk memenangkan kesepakatan bisnis. Kalau kau mengabaikan perintahku, aku akan mengirimmu ke sekolah asrama jauh di Australia. Ibu tak akan lakukan itu. Jangan coba-coba, nak. Mungkin ibu bisa mengatur kencan ini pada kesempatan lain saat Rebecca sudah punya waktu untuk mencernanya. Kalau aku ingin saranmu, aku pasti sudah bertanya. Dia kakakku dan dia berhak berpendapat soal ini. Kakak adopsimu. Sudah waktunya dia tahu posisinya. Kevin terlihat begitu terluka tapi masih tersenyum untukku. Dia bagaikan malaikat sama seperti ibunya, Rosalie. Rosalie dulu bekerja di sini sebagai pelayan dan Kevin sering datang bermain denganku. Tapi kemudian dia tiba-tiba meninggal, meninggalkan Kevin sebatang kara di dunia ini. Jadi ibu mengadopsinya karena kasihan. Bagiku Kevin selama ini keluarga. Dan aku tak akan biarkan ibu memperlakukannya seperti itu. Bagaimana kalau ku buat ia merasakan balasan perbuatannya sendiri? Jadi ku ambil kartu uang ajaib ibu dan berbelanja besar-besaran. Ibu tak akan marah kalau kartunya kehilangan beberapa angka 0, ya kan? Sekarang mari bersiap untuk kencan itu. Tada! Aku terlihat gila ya kan? Rasakan itu, Bu. Tak mungkin si Brian ini mau kencan kedua. Kevin dengan baik menawarkan mengantarku ke kencanku. Dia memastikan padaku semua akan baik-baik saja. Lalu memberikan padaku coklat untuk diberikan ke Brian. Oh, Kevin. Waktu menunjukkan pukul 9 malam saat aku berjalan memasuki aula pintu masuk rumah megah Woodley Jones. Rahang Brian menganga setelah melihat penampilan gilaku. Oh, tapi aku tak berhenti di sana. Pertama, aku minta semua pelayan untuk meninggalkan kami sendiri. Lalu membuatnya mual dengan tata krama mejaku dan membuat kagum dirinya dengan nafsu makanku yang rakus. Aku bahkan curi-curi makan coklat untuknya dan menyuapinya sambil bercanda. Setelah makan malam, ku minta dia mengajakku keliling rumah mewah itu. Tapi saat aku sudah sampai ruang perhiasan, kepalaku berputar-putar, lalu semuanya menjadi kabur dan aku pingsan. Keesokan paginya, aku sudah kembali ke rumah tak ingat apapun bagaimana caraku kembali. Kemudian para polisi ini datang dan menangkapku. Sekarang, aku di ruang interogasi dituduh mencuri kalung keluarga Woodley Jones. Rupanya itu cukup mahal dan sudah diwariskan secara turun-temurun selama 12 generasi. Kau ada di lokasi kejadian. Jika ingin membuktikan diri tak bersalah, kusarankan memberitahuku apa yang terjadi. Seperti kataku, aku pergi ke sana untuk makan malam, lalu pingsan dan entah bagaimana terbangun dengan polisi di mana-mana. Berhenti berbohong. Brianlah yang diberi obat tidur. Sementara waktu itu, Anda matikan listrik supaya tidak tertangkap CCTV. Lalu mencuri kalung, ya kan? Oke, Pak Polisi. Daniel ya, aku tahu kau berusaha memainkan peran polisi baik, polisi jahat padaku. Jadi aku langsung saja, biarkan aku pergi dan akan kuminta ibuku membayarmu dengan baik. Kau mengenalnya kan, kepala keluarga konglomerat Darlington. Apa kau berusaha menyogok aparat hukum? Kau bisa mendapat 7 tahun penjara karena ini. Ditambah hukuman perampokan, bisa kupastikan itu tak akan kurang dari 10 tahun. 10 tahun? Aku tak bermaksud demikian, aku cuma panik. Aku ini kaya, oke? Aku punya segala yang kuinginkan. Aku tak akan ambil resiko mencuri sesuatu seperti itu. Kau menyuruh semua staf untuk pulang supaya tak ada yang menyanggah ceritamu. Bagaimana tepatnya kau pulang? Sudah aku bilang padamu aku pingsan. Yang ku tahu aku tak melakukan kesalahan apapun. Kau juga tak bisa temukan kalung itu di tempatku atau padaku. Kalau begitu kau tak ada bukti melawanku. Kalau begitu silakan nikmati tinggal di sel selama 24 jam. Yang selama itu akan kutemukan bukti yang kubutuhkan untuk memenjarakanmu untuk waktu yang sangat lama. Tunggu, tidak. Saya mohon percayalah padaku. Seseorang, siapapun, ini sangat tak adil. Aku hanya ingin pulang. Untungnya polisi itu tak bisa temukan bukti apapun dan harus membebaskanku. Akhirnya setelah 24 jam di balik jeruji besi yang dingin, dituduh secara tak adil, yang kubutuhkan sekarang adalah sambutan hangat dari ibu dan Kevin, dan mandi. Tapi yang kuterima adalah tamparan di wajah. Beraninya kau mencuri dari Woodley Jones. Sekarang mereka tak akan pernah berbisnis denganku lagi. Ibu, aku tak melakukannya. Kenapa tak ada seorang pun yang percaya padaku? Lihatlah dirimu sendiri. Sudahkah kau lakukan apapun yang berguna untuk keluarga ini? Yang kau lakukan hanya pesta, menghamburkan uang hasil jerih payahku, lalu berani menantangku.
Kau bukan anak perempuanku. Keluarlah sekarang. Aku sangat terkejut dan terluka oleh kata-katanya. Ibuku sendiri tak mau mempercayaiku, jadi aku keluar. Tunggu saja, Bu. Akan kubuktikan padamu aku bukan pencuri. Dengan bantuan Kevin, ku sewa tempat tak terlalu jauh dari rumah, tapi itu jauh dari kemewahanku dulu. Jangan khawatir, setelah kubuktikan diriku tak bersalah, semuanya akan membaik. Sekarang aku hanya butuh mencari polisi bernama Daniel itu yang menangkapku. Dia pasti punya petunjuk pada kasus itu, ya kan? Tapi ketika aku sampai di kantor polisi, kulihat Daniel dibentak oleh atasannya. Kau bahkan tak bisa pecahkan kasus termudah sekalipun. Daniel, apa yang sudah merasukimu? Kamu keluar dari kasus ini. Jack sekarang dilimpahkan padamu. Serahkan pada saya, Pak. Saya tak akan mengecewakan Anda seperti orang tak kompeten. Ampun, si Jack itu benar-benar brengsek. Dan Daniel jelas terlihat murung dengan semua ini. Jadi ku dekati dia dan menyarankan kami bekerja sama untuk menemukan biang keladinya dan menendang pantat Jack. Awalnya dia menolak karena rupanya seorang tersangka berpartisipasi pada investigasi bukanlah prosedur. Tenang, aku bukan ingin mengakses dokumen rahasia atau yang lainnya. Anggap saja ini seperti bekerja sama dengan tersangka. Jika kita bekerja sama, kau juga bisa memantauku untuk melihat apa benar aku pelakunya. Sama-sama menang. Bukan seperti itu. Aku sudah tak tangani kasus ini. Astaga, aku tak mengira kau menyerah begitu mudahnya. Sungguh berat menjadi profesional. Mungkin atasanmu tepat mengalih tugaskan kasus ini. Siapa kau untuk menilaiku? Kau masih menjadi tersangka utama di kasus ini dan aku mengawasimu, pencuri. Jadi apa itu artinya ya? Baiklah. Bingo. Pastinya tak ada tempat yang lebih baik untuk berburu petunjuk daripada lokasi kejadian, ya kan? Tapi rumah mewah Brian dikunci dan ada petugas keamanan di mana-mana. Untung Daniel memberitahuku dia sudah mempelajari danah rumahnya. Dan tahu kalau satu-satunya cara menyusup tanpa ketahuan adalah lewat pintu ini. Ya kawan, kau tak salah dengar, pintu untuk anjing. Rintangannya tak bisa lebih mudah lagi ya? Diam sajalah. Kami menyelinap melewatinya dan sampai di dapur karyawan. Gedung utama sudah disisir sepenuhnya karena disitulah kami tahu di mana tersangka utama berada. Ruang staf bukanlah titik fokus. Daniel masuk ke mode CSI, memeriksa area tersebut untuk mencari jejak kaki dan kuperhatikan dengan kagum. Dia menemukan jejak sepatu aneh yang bukan milik staf manapun. Karena mereka diharuskan mengenakan sepatu seragam. Motif sepatu tipe ini jarang ditemukan. Ini bisa jadi petunjuk besar. Aku tak ingin dia mulai menuduhku lagi, jadi kugoyangkan kakiku lagi. Jelas itu bukan ukuran 39 kakiku yang mungil. Aku tak bilang apapun tentangmu. Ini jelas milik laki-laki dengan ukuran kaki 46. Apa itu komplotanmu? Apa dia Bigfoot atau semacamnya? Apa kau gila? Komplotan siapa? Dasar kau gila. Shh, apa kau berusaha membuat kita ketahuan? Ups, saat itu kami mendengar langkah kaki menuju arah kami. Sial, kita harus pergi. Satu-satunya jalan keluar yaitu lewat jendela ini. Lagi? Oh, dasar beban. Daniel meraih tanganku lalu kami berdua loncat melalui jendela. Plak, sepatunya tepat di wajahku. Aduh, singkirkan kaki kotormu dariku. Aku berusaha bangkit dan akhirnya kami ciuman. Ciuman pertamaku. Tunggu, suara apa itu? Aku berbalik dan melihat dua anjing besar menggeram ke arah kami. Kita lari di hitungan 3. Oke, 1. Lari saja. Kami berlari menuju jalan raya dan menyetor taksi, meninggalkan anjing-anjing ganas itu. Tanganmu, Maaf, itu karena anjing-anjing itu. Apakah dikejar anjing sedang tren? Beberapa malam lalu kulihat dua anjing yang sama persis mengejar pria lain di sepanjang jalan ini. Daniel langsung minta supir itu untuk menunjukkan padanya rekaman dashboardnya. Rekaman itu menunjukkan ada pria bertopeng bertubuh tinggi berpakaian serba hitam keluar dari rumah Brian. Aku menggigil saat melihatnya. Ada hal tak asing yang meresahkan. Hari berikutnya Daniel menyuruhku mendatangi paling tidak selusin toko sepatu yang berbeda. Supaya dia bisa menanyai staf tentang jejak sol sepatu yang kami temukan semalam, tapi tak berhasil. Terik mulai menyengatku, jadi Daniel mengeluarkan payung ini. Manis sekali ya. Andai saja celah besar ini tak berada tepat di hadapanku. Saat makan siang, kulihat Daniel berkeringat kepanasan. Jadi ku ambil tisu untuk mengusapnya. Panas meningkat saat kami berdua begitu dekat. Tapi setelahnya dia malah makin berminyak. Kami berdua begitu mirip. Kemudian di hari itu kami tiba di toko sepatu kuno yang mengatakan kalau sepatu itu Leighton, merek yang membuat sepatu custom buatan tangan. Tunggu, aku sudah pernah dengar merek eksklusif ini sebelumnya. Tapi jika seseorang bisa membeli sepatu ini, kenapa dia harus pergi dan mencuri? Daniel sepertinya setuju dan investigasi pun buntu. Kenyataannya, aku punya kecurigaan sendiri tentang siapa pencuri sebenarnya. Jadi aku kembali ke tempat kejadian perkara untuk melihat apa aku bisa temukan bukti. Daniel bilang kalau pintu ini adalah satu-satunya jalur masuk lainnya. Jadi aku mencari di sekitar area ini dan melihat gelang yang berkilauan ini di semak-semak. Oh, aku tahu ini milik siapa. Jadi aku memintanya untuk menemuiku di sini. Aku menemukan gelangmu. Terima kasih banyak, kau tahu betapa pentingnya ini bagiku. Gelang ini kenang-kenangan dari ibuku. Dia memberiku ini sebelum ia meninggal. Kutemukan itu di rumah Brian. Malam saat kau antar aku ke tempat Brian, apa kau langsung pulang setelahnya?
Ya, tentu. Aku menginvestigasi selama beberapa hari dan menemukan kalau pencurinya memakai sepatu Leighton ukuran 46. Aku memberi sepasang untuk hadiah ulang tahunmu. Pencuri itu juga teridentifikasi kamera dashboard seorang supir taksi sebagai pria sekitar 178 cm persis dengan postur tubuhmu. Dan sekarang gelang ini, kebetulan ini kian bertambah. Tapi aku tak bisa percaya, tidak tanpa penjelasanmu. Lagi pula, kau kakakku. Ya, itu aku. Tapi aku tak punya pilihan lain. Sebenarnya aku punya adik tiri dari ayahku. Dan dia sedang menjalani operasi. Aku sangat butuh uang itu untuk membayar tagihannya. Aku mungkin terlihat sukses di luar, tapi aku bekerja untuk ibumu tanpa dibayar. Jangan salah paham, aku berterima kasih atas semua yang telah beliau lakukan untukku. Dan aku tak bisa meminta lebih darinya, jadi aku mengambil risiko ini. Kenapa kau tak bilang padaku? Aku bisa membantumu. Kau selalu terlibat pertengkaran dengan ibumu. Jadi aku tak mau membebanimu lebih jauh. Dan kau sepertinya hanya butuh aku saat kau dalam masalah. Itu benar. Jika diingat kami jarang sekali bicara. Bahkan saat kami bicara, selalu aku yang mengeluh soal ibu padanya tanpa menyadari kalau ibu yang paling keras terhadapnya. Aku benci dengan apa yang dilakukan, tapi aku tahu dia hanya lakukan itu untuk selamatkan adiknya. Dan aku merasa bersalah karena aku dapatkan kasih sayang dan perhatian Kevin selama ini, dan adiknya tidak. Kevin, jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Hari berikutnya Daniel datang menemuiku dan memberitahuku kalau pihak kepolisian sudah menemukan bukti baru melawanku. Coklat yang kuberikan untuk Brian malam itu mengandung obat tidur. Semua terdengar mencurigakan bagiku dan mungkin bisa mengubah arah investigasiku. Apa kau menginvestigasiku sekarang? Tidak, besar kemungkinannya kalau pelaku aslinya ingin menargetkanmu. Aku butuh kerjasamamu. Kita harus cepat sebelum mereka menyalahkan semua padamu. Siapa yang membantumu menyiapkan hadiah hari itu? Tak seorang pun, aku membelinya di toko. Aku merasa bersalah membohongi Daniel, tapi aku tak bisa biarkan Kevin jatuh karenanya. Tidak di saat adiknya membutuhkannya. Sudah waktunya bagiku mengakhiri semua rangkaian peristiwa yang memprihatinkan ini. Aku pergi ke kantor polisi dan mengaku mencuri kalung itu. Mereka menangkapku, dan tepat di saat itu, Daniel masuk dengan terkejut. Rebecca, apa yang kamu lakukan di sini? Biarkan dia pergi. Apa yang kamu lakukan? Kita tidak bisa menangkapnya tanpa bukti. Daniel, tak apa-apa. Saya sudah mengaku. Apa? Jangan bicara omong kosong. Aku masih bersikeras melakukannya, jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka menangkapku. Rebecca, semuanya tidak sesederhana itu. Aku akan mengklarifikasi ini. Daniel benar. Persidangan hari ini sangat tidak biasa. Jack dengan cerdik menukar bukti yang memberatkan Kevin menjadi bukti yang memberatkanku. Bukan hanya cetakan sepatuku yang dipalsukan di dapur, bahkan video yang diberikan pun sama. Apalagi kalung itu kemudian ditemukan di kamar tidur Nona Rebecca Darlington. Kalung itu tidak pernah ada di sana. Aku hendak angkat bicara untuk menjelaskan, tetapi disela oleh bajingan ini. Hakim hendak menjatuhiku hukuman saat Daniel menendang pintu dan menerobos masuk. Hentikan, Yang Mulia. Saya percaya semua bukti yang dihadirkan pada Anda dipalsukan olehnya. Seluruh persidangan tersentak kaget. Ternyata atasan Daniel sudah mencurigai Jack itu musuh dalam selimut, jadi sebenarnya dia ingin pergunakan kesempatan ini untuk mengungkapnya. Dia pura-pura mendepak Daniel keluar dari kasus itu dan menunjuk Jack saja untuk memancingnya masuk perangkap. Seperti yang sudah diduga, setelah kuakui kejahatan itu, Daniel mengikuti Jack dan melihatnya menerima sogokan dari Kevin. Bayaran yang bagus, akan kupalsukan buktinya. Rebecca akan jatuh karenanya. Jangan mengacau, sudah cukup sulit untuk membuat anak manja itu menanggung kesalahanku. Dia mempermainkanku? Jadi tak ada saudara tiri yang sedang berada di rumah sakit? Jangan melihatku seperti itu. Ibu kandungku meninggal hanya karena ibumu, Dawn Darlington. Wanita itu terang-terangan menuduhnya mencuri. Ibu sangat terpukul hingga mengalami serangan jantung dan meninggal. Dawn hanya mengadopsiku karena merasa bersalah dan dia memperlakukanku seperti sampah, membuatku lakukan banyak hal untukmu. Jadi kuputuskan untuk balas dendam, menunjukkan ke mereka bagaimana dituduh akan sesuatu bisa menghancurkan hidup. Tapi lihatlah kemana pembalasan itu membawanya. Dia menjadi monster, dan aku sungguh bertanya-tanya apa itu sepadan? Akhirnya baik Jack dan Kevin masuk penjara. Sayangnya tanpa Kevin sebagai personel kunci untuk membantu bisnis keluarga, bisnis mengalami kekacauan. Jadi kutawarkan bantuan pada ibu soal itu. Kau mau melakukannya? Setelah semua yang kulakukan padamu? Kita keluarga. Aku juga merasa bersalah karena meremehkan ibu dan apa yang telah ibu berikan padaku. Aku sangat malu atas bagaimana aku memperlakukanmu. Aku bersikap dingin, mengatur dan tak adil, baik padamu dan Kevin. Ini salahku dia melawan kita dan berusaha balas dendam. Ibu, pasti berat bagi ibu menjalankan bisnis dan merawatku dan Kevin, terutama tanpa ayah. Aku memaafkan ibu dan hanya ingin melupakannya lalu mulai dari awal lagi. Sekarang tinggal satu orang lagi untuk menebus kesalahan. Rebecca, aku tak mengira kau akan mau menemuiku lagi. Tidak, aku sangat marah. Tapi kemudian aku sadar kalau bersikap seperti itu tak akan membawaku kemana-mana. Memaafkan orang lain berarti memaafkan dan membebaskan diri kita sendiri. Aku berjalan keluar dari penjara merasa jauh lebih positif mengenai semua itu. Dan melihat Daniel sedang menungguku. Menurutku kita bisa jadi tim yang baik. Bagaimana kalau menjadi partnerku? Partner? Untuk tujuan investigasi atau untuk menjalani hidup?
Bonjour, aku Chloe dan aku tinggal di kota Toulouse, Perancis. Aku mengerjakan debut novel romanku tentang sepasang kekasih yang ditakdirkan untuk bersama, terlepas dari semua rintangan yang mereka hadapi. Jika kalian suka mendengarnya, maka tinggalkan. Bu! Tersesat di dunia fiksi bodohmu lagi. Jika kalian suka mendengarnya, maka tinggalkan komentar. Itu Cedric, kakak laki-lakiku. Tapi aku meragukannya karena kami sama sekali tak punya kesamaan. Dan dia itu rasa sakit luar biasa di... Oh ya, kurasa kalian bisa bilang aku ini introvert dan aku bermimpi menjadi novelis roman terlaris, mencari nafkah dengan melakukan hal yang kucintai. Hanya saja mimpi tak selalu berjalan sesuai rencana dan penerbit sepertinya tak menyukai naskahku. Sementara Cedric adalah setan yang menyamar, yang tujuan utamanya adalah membuat hidupku sengsara. Dia mematikan alarmku dan membuatku terlambat hadiri rapat, mengganti semua nama kontakku menjadi emoji, dan suatu kali aku terbangun melihat laptopku terbungkus plastik. Masalahnya, dia bisa lolos berperilaku tengil hanya karena dia dianggap tampan. Di mata penggemarnya, dia tak mungkin salah. Tinggal dengan Cedric merupakan ujian ketahanan. Jadi aku menghindarinya sebisa mungkin dan sekolah di sekolah swasta, alih-alih di sekolah negeri yang sama dengannya. Semuanya lancar hingga orang tua kami kehilangan semua aset. Dan kami tak punya pilihan lain kecuali pindah ke rumah mungil ini. Suatu malam aku turun ke bawah mengambil air dan kulihat ibu dan ayah terjaga hingga larut malam dengan tagihan yang menumpuk. Melihat mereka begitu membuatku sangat ingin membantu. Jadi hari berikutnya aku katakan ke mereka kalau sekolah negeri punya klub menulis kreatif dan kalau aku ingin pindah ke sana. Biaya sekolahku bukanlah beban lagi. Tapi pergi ke sekolah yang sama dengan Cedric bukan hal yang tepat, jadi aku bersikeras agar dia berpura-pura tak mengenalku sama sekali. Tetap saja, beberapa hari pertama sungguh buruk karena aku terus saja tersesat dan merasa begitu asing. Aku hampir tak menatap ke atas dan hanya mengenali siswa lain berdasarkan sepatu mereka. Syukurlah berkat cewek bersepatu sneaker pink dan putih, Emma. Dia satu-satunya yang sungguh melihatku dan saat kuceritakan padanya mengenai mimpi menulisku, dia sangat mendukung. Kami jadi sahabat dan aku bisa ngobrol tentang apa saja, bahkan kakakku yang menyebalkan. Semuanya lebih baik di sekolah, tapi tidak di rumah. Orang tuaku masih terus berupaya menyembunyikan masalah keuangan mereka, dan Cedric hanya menjadi Cedric. Apa dia tak bisa lihat kalau sekarang bukan saatnya untuk kelakuan badutnya? Aku membantu sebisa mungkin dengan bersih-bersih, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan bahkan bekerja paruh waktu di toko roti. Sementara dia benar-benar tak melakukan apapun. Kenapa kau tak bisa berhenti main-main? Santai sis, bahkan kalau kau punya masalah, semua stres ini akan membuat rambutmu beruban. Baiklah, bertingkahlah seperti orang bodoh dan tinggal di tempat bodoh ini selamanya. Aku akan dapatkan rumah lama kita sendiri. Setelah shift yang sibuk, aku hanya ingin pulang dan langsung tidur. Tapi ketika berjalan di sepanjang trotoar, kulihat Cedric sedang melakukan pertunjukan bodoh dan berisik. Dasar gelandangan egois dan konyol. Aku harus sungguh-sungguh menahan diri, kalau tidak tinjuku sudah pasti akan mendarat di wajahnya. Aku masih punya bab terakhir untuk diselesaikan. Badanku siap untuk istirahat, tapi aku tak bisa bersantai. Tidak jika aku ingin menyelesaikannya sebelum peluncuran buku Louis Beaumont. Dia adalah penulis favoritku. Aku sudah rencanakan berbulan-bulan untuk terbang ke Nice dan serahkan naskahku padanya. Tiba-tiba, lampu mati. Guys, sepertinya PLN memutus aliran listrik kita karena tagihan yang tak terbayar itu. Astaga, kita tak bisa hidup seperti ini. Jadi ku keluarkan sejumlah uang dari balik naskah. Itu uang perjalananku ke Nice. Tapi ini lebih mendesak, jadi aku harus lakukan yang harus kulakukan. Ibu, ayah, ini ada uang, hanya untuk membantu sedikit. Hari berikutnya, Cedric menerobos masuk ke kamarku dengan senyum sombong di wajahnya. Tebak siapa yang akan pergi ke Paris? Cobalah untuk tak terlalu merindukanku ya. Apa? Tapi di mana kau mendapatkan uangmu? Ibu dan ayah dong. Coba lihat. Itu uangku? Aku tak percaya ini. Kami bahkan tak punya listrik, tapi mereka memberinya uang untuk mengacau di Paris. Aku mendorongnya keluar dari kamarku dan membanting pintu. Aku selalu berusaha sebaik mungkin untuk tak mengecewakan mereka. Tapi mereka menyukai kakakku yang pecundang dan memanjakannya sampai busuk. Semua urusan keluarga ini membuatku lelah, jadi di hari sekolah aku menceritakannya ke Emma. Hanya saat ku coba bicara padanya, dia sepertinya teralihkan dan terus hanyut dalam alunan musik. Apa kau mendengarkan? Oh, maaf, tapi irama ini sungguh keren. Lihat, dia adalah pemenang kontes. Bukankah dia luar biasa dan berbakat? Ku tengok ponselnya dan melihat. Apa? Cedric? Jadi dia pergi ke Paris untuk kontes bodoh ini? Jangan membicarakan dia, oke? Itu kakakku yang egois dan tak perhatian yang selalu kuceritakan. Jadilah penggemarnya dan kita tak bisa lagi berteman. Semuanya menjadi lebih buruk saat Cedric pulang dan benar-benar membuat hujan dengan uang hadiahnya. Chloe, lihat semua uang yang dimenangkan kakakmu. Berkat-berkatnya kita bisa kembali ke rumah kita yang lama. Kenapa semuanya terlihat begitu mudah untuk Cedric? Dia menyanyikan rap omong kosong dan menjadi selebriti. Sementara akulah yang harus relakan perjalananku, mimpiku. Paling tidak kami dapatkan rumah lama kami, tapi hari demi hari wartawan yang mengganggu ini membuatku gila.
Bagaimana Anda hasilkan lirik yang bermakna? Bermakna? Semua orang tahu rap itu sebenarnya bukanlah musik. Itu cuma suara berisik penuh dengan umpatan dan cacian. Iya, jangan pedulikan dia. Dia cuma ngambek karena tak sarapan. Tak ada yang bisa lepas dari nama Cedric, bahkan di sekolah. Tolong, kenalkan aku padanya. Kenapa kau begitu terobsesi dengannya? Apa kau tak ingat apapun yang kukatakan tentang betapa menyebalkannya dia? Ayolah, beri kesempatan pada musiknya. Aku tak percaya seseorang yang menulis lirik seindah itu bisa jadi seburuk yang kau katakan. Baiklah, kalau dia ingin menemuinya, maka akan kukabulkan keinginannya. Sudah waktunya dia lihat wajah aslinya. Kubuka pintu dan menunjukkan Emma ke dalam. Tiba-tiba kami terselimuti taburan konfeti. Kenapa muka masam itu? Bom itu sambutan dahsyatku. Kau tahu berapa lama untuk bersihkan kekacauan ini? Ini kakakku, seorang idiot. Kakak idiot, M. Tapi kemudian aku berbalik melihat Emma sudah menyerap setiap perkataan Cedric. Aku tak tahan lagi. Waktuku lebih baik kuhabiskan untuk menulis. Pikiran gelisah melewati rasa takut. Matamu akan temukan mataku. Cinta akan mengikat kita seperti 9 nyawa kucing. Wah, itu sempurna. Tunggu, suara itu terdengar tak asing? Oh, astaga, laki-laki ini begitu tampan. Bonjour, saya Pierre, kolega Cedric. Apa dia ada di rumah? Ya, biar kutunjukkan jalannya. Untuk apa kau mencarinya? Kami sedang berkolaborasi, jadi aku di sini untuk berlatih. Sebagai penyanyi senior, aku juga bantu Cedric membangun pertunjukan dan koneksi di industri ini. Dia luar biasa, ya kan? Setelah hari itu, Pierre lebih sering mengunjungi rumahku. Ternyata, dia laki-laki yang manis dan lembut, yang selalu membawakan kami hadiah seperti bunga dan lilin beraroma. Setelah makan malam, dia bahkan membantuku cuci piring. Bagaimana mungkin seorang malaikat bekerja dengan kakakku yang setan? Suatu hari saat aku keluar dengan Emma, tiba-tiba dia melingkarkan lengannya padaku dan berkata, "Kau sungguh kelihatan ceria akhir-akhir ini." Itu mungkin karena Cedric lebih sering tampil di acara musik. Apa maksudmu itu tak ada hubungannya dengan Pierre? Ayolah Chloe, itu terlihat dari wajahmu. Baiklah, dia sangat baik. Dan senyumnya secerah mentari. Bagaimana bisa kudekati seseorang sepertinya? Kenapa kau tak awali dengan sepucuk surat cinta? Kuterima saran Emma dan menuliskan surat paling romantis yang pernah ada, lalu membawanya ke perusahaannya. Jika ada yang bertanya, aku akan bilang aku di sini untuk menemui kakakku. Hah? Apa mereka bertengkar? Aku mendatangi Pierre dan bertanya padanya apa yang terjadi. Oh, bukan apa-apa. Cedric hanya stres karena jadwalnya yang padat. Yang benar saja, seolah-olah rap omong kosong ini bisa membuat stres. Sekarang ini momenku, jadi kuselipkan surat itu ke tangan Pierre kemudian berlari pergi. Aku masih diliputi kegembiraan saat sampai di rumah. Hanya saja Cedric merusak suasana hatiku dengan duduk di sana terlihat seperti habis menelan tawon. Oh tidak, apa semua pesta di dunia hiburan terlalu melelahkan? Sungguh tragis. Diamlah, Chloe. Pemimpi sepertimu tahu apa. Pemimpi? Paling tidak aku bukan idiot yang dangkal dan egois. Kukorbankan segalanya agar kau bisa mengejar karir rap bodohmu itu. Dan yang kau lakukan hanya bertingkah seperti orang brengsek yang tak tahu berterima kasih. Dewasalah dan berhenti bersikap kekanakan. Aku berharap dia balas memakiku, tapi sebaliknya dia memberiku tatapan kosong, lalu dengan gontai pergi ke kamarnya. Dia tak turun makan malam atau apapun selama 3 hari ke depan. Rumah ini tentunya sangat sunyi tanpanya. Tapi dia orangnya santai dan semuanya akan segera balik normal, ya kan? Kurasa sebaiknya kunikmati ketenangan selagi aku bisa. Hari berikutnya Emma muncul di rumahku dalam keadaan sedih. Apa Cedric di sini? Dia tak menjawab pesan atau teleponku. Hah? Kalian berdua saling berkirim pesan? Aku hanya penasaran apa dia baik-baik saja. Sungguh tipikal dirimu yang bicara dengannya di belakangku. Yang membuatku heran, Emma dengan tak sabar menerobos melewatiku begitu saja dan lari ke kamar Cedric. Kemudian dia kembali muncul membawa catatan. Cedric sudah pergi. Astaga, betapa tak bertanggung jawab dan impulsif. Dia sungguh tak peduli tentang siapapun kecuali dirinya sendiri. Cukup, aku tak mau dengar kau jelekkan kakakmu lagi. Apa kau tak bisa lihat dia sedang berjuang keras dan menunjukkan tanda-tanda depresi? Siapa yang tak peduli dengan keluarga di sini? Dan kau sungguh percaya kau ini lebih baik darinya? Ledakan Emma membuatku tercengang. Apa Cedric sungguhan depresi? Bagaimana aku bisa tahu kalau dia selalu main-main? Malam itu, ibu dan ayah terus khawatir tentang hilangnya Cedric. Dia memberikan semua yang dia punya untuk membantu kami, sementara kami tak bisa lakukan apapun untuk membantunya. Ingat saat dia tampil di jalanan, dia memberikan pada kami semua uang yang dia hasilkan. Dan dia selalu berusaha menghibur kami sementara semuanya terpuruk. Cedric hanya ingin mengikuti kontes rap untuk memenangkan lebih banyak uang. Dia sangat gugup, tapi kami percaya padanya. Jadi kami berikan uang itu untuk mendaftar. Oh Tuhan, jadi aku salah paham dengannya selama ini? Tiba-tiba aku ingat lagu kemenangan yang Emma bersikeras agar aku mendengarkannya. Aku naik ke atas ke kamarku dan menyalakannya. Itu tentang kami, keluarganya, tercinta. Ternyata dia bukanlah pecundang menganggur seperti yang kukira. Dia selalu memasang wajah bahagia untuk membangkitkan semangat orang lain, sementara diam-diam bergumul dengan rasa sakitnya sendiri. Aku harus menemukannya dan minta maaf segera.
Jadi aku pergi ke Pierre untuk minta tolong. Aku tidak menyangka dia sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Seharusnya aku tahu kalau dia menderita dan tak membebaninya dengan pekerjaan. Tapi akan ada pertunjukan penting yang akan datang. Jika Cedric tak muncul, dia melanggar kontraknya dan harus membayar jumlah yang sangat besar sebagai kompensasi. Oh tidak, itu tak baik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau tahu tidak, kau terlihat begitu mirip dengan Cedric. Bagaimana kalau kau menyamar sebagai dia? Tapi bagaimana? Jangan khawatir, tim tata rias kami adalah yang terbaik, tak akan ada yang tahu. Semua ini kedengarannya gila, tapi sepertinya aku tak punya pilihan lain. Keluargaku tak mungkin berhutang lagi karena hal ini. Menjadi sedekat ini dengan Pierre membuat hatiku berbunga-bunga. Dia mengajakku untuk makeover, lalu aku belajar lip sync dan tampil di panggung. Aku bahkan berusaha jalan dan bicara seperti kakakku. Aku merasa tak enak karena menipu penggemarnya. Tapi aku tak bisa ambil risiko Cedric terkena masalah besar. Hanya sekali ini saja, kadang aku juga lip sync, tak jadi masalah. Aku merasa sedikit bingung, lalu tiba-tiba ada satu kru panggung di atasku yang tak sengaja jatuhkan kunci pas. Itu bisa saja mengenaiku kalau Pierre tak bergerak cepat dan menyelamatkan. Sekarang kami berlatih dan astaga, sibuknya. Pierre bersamaku sepanjang waktu dan sangat mendukung. Kami juga tak pernah berhenti mencari Cedric bersama-sama. Aku merasa hubungan kami semakin erat, tapi aku tak tahu kenapa dia belum bertindak. Mungkin surat pertamaku tak cukup jelas, jadi aku menyelinap ke ruang Pierre dan tinggalkan satu lagi untuknya. Baru kemudian di hari itu, kulihat dia terpaku pada ponselnya, jadi aku melirik sekilas. Hah? Dia sedang mengirim pesan ke seseorang dengan nama panggilan yang sangat lebay. Tentu saja, dia tak tertarik karena dia sudah kencan dengan orang lain. Oh tidak, aku harus tarik surat keduaku sebelum kupermalukan diriku sendiri. Aku lari ke ruangannya, tapi tak bisa menemukannya dimanapun. Tunggu, apa ini? Ini dia malam besar itu. Aku benar-benar ketakutan. Pierre tersenyum dengan manis padaku dan menggandeng tanganku. Kami berbagi pandangan, kemudian naik ke panggung bersama. Ada begitu banyak orang di luar sana. Kakiku rasanya mati rasa. Tapi kemudian kulihat Emma berseri-seri kepadaku dari baris depan dan kegelisahanku reda kembali. Dengan cepat kutemukan irama, lalu melakukan lip sync dan menari dengan sempurna. Tapi di tengah lagu, lampu panggung tiba-tiba mati dan sesosok bayangan menuju ke arahku. Cedric? Para penonton berdecak kagum, lalu tepuk tangan kegirangan saat Cedric lanjutkan pertunjukan selanjutnya. Selama waktu istirahat, semua orang pergi ke belakang panggung dan melihat Pierre mencengkram lengan Cedric. Cedric, kau dari mana saja? Kami semua sangat khawatir padamu. Hentikan aktingmu. Kau hanya memperalatku untuk memperkaya dirimu sendiri. Memaksaku melakukan pertunjukan demi pertunjukan dan saat aku sudah kelelahan, kau memaksaku lip sync. Apa yang kau bicarakan? Pertunjukan ini membantumu mendapat dukungan. Memulai di industri ini memang sulit. Hei, aku bahkan meminjami uang untuk dapatkan rumahmu kembali. Maksudmu uang yang kau pakai untuk mengikat kakakku dengan kontrak bodoh ini? Kau paksa Cedric bekerja secara eksklusif denganmu, tampil gratis selama 2 tahun untuk melunasi hutangnya. Tapi menurut tanda terima untuk setiap pertunjukan, uang yang seharusnya ia terima telah melebihi jumlah hutangnya padamu. Oh, apa-apaan? Kaget sekali? Kini kami punya semua bukti untuk melawanmu. Memangnya kenapa? Toh Cedric sudah menandatanganinya. Kontrak adalah kontrak. Melanggarnya maka kau dikeluarkan dari perusahaan dan dipastikan kau tak akan pernah mendapat pertunjukan lagi. Seluruh keluargamu akan menjadi miskin seperti sebelumnya. Kurasa tidak. Apa yang publik akan katakan kalau dia tahu kau sudah menggodanya selama ini? Lalu saat dia menolakmu, kau memanipulasinya dan memaksanya bekerja terlalu keras? Berapa lama kau tahu? Cukup lama untuk mengungkapmu. Sekarang kau punya 2 pilihan. 1. Batalkan kontrak dalam waktu 24 jam dan bayar kakakku kelebihan uang yang kau eksploitasi darinya. Atau 2. Kami akan beritakan perbuatanmu dan lihat apa kau bisa bertahan di dunia hiburan setelahnya. Aku tak membencimu karena berbuat jahat padaku, tapi kesepakatan ini tak adil. Pierre kelihatan gugup dan marah, kemudian bergegas pergi begitu saja. Aku berpaling ke kakakku yang bodoh dan menyebalkan lalu memberinya pelukan erat. Aku minta maaf salah paham denganmu sebelumnya. Kenapa kau tak cerita ke kami kalau kau pinjam uang untuk dapatkan kembali rumah kita? Aku tahu kau sangat ingin rumah kita kembali. Jadi aku mengikuti kontes itu tapi hadiah uangnya tak cukup. Saat itulah aku minta Pierre. Bodohnya aku, kalau kau tak temukan kontrak dan tanda terima itu, aku masih percaya kebohongannya dan bekerja hingga kelelahan. Jadi kau menerima pesanku? Aku hendak menutup semua koneksi di dunia ini. Tapi hari itu aku merasa sangat gelisah, jadi kubuka ponselku dan melihat pesanmu. Pasti karena telepati saudara kandung. Satu lagi, Emma, kau sungguh membantuku temukan diriku lagi. Bagaimana menurutmu? Mau jadi pacar rapper superstar? Ya, aku mau. Tolong jaga seminimal mungkin hal-hal berbau mesra di depanku. Untungnya aku terselamatkan saat seorang kru panggung memanggil Cedric untuk kembali ke panggung. Kau tahu, tak mudah bagi kami para artis mendapat panggung besar. Sungguh sebesar panggung ini. Selalu ada harga yang harus kami bayar untuk kesuksesan itu. Karenanya aku selamanya berterima kasih pada keluarga dan teman-teman hebatku yang selalu mendukungku. Dan ucapan terima kasih untuk adikku yang jadi inspirasiku untuk lagu ini. Kemudian dia mulai menyanyikan rap puisiku.
Iramanya dan puisinya mengalun, benar-benar membuat kerumunan penonton bersemangat. Dia ini seniman lirik yang jenius. Setelah pertunjukan, Cedric menerima sebuah video dari Pierre. Cedric, aku minta maaf karena memanfaatkanmu. Aku sangat menyukaimu dan ingin menjagamu tetap dekat. Akan kubayar hutangku padamu kemudian mengambil cuti dari dunia hiburan. Aku sungguh berharap suatu hari nanti kau bisa memaafkanku. Phew, semua drama itu begitu besar untuk ditangani seorang introvert sepertiku. Sekarang telah kunikmati waktu sendiri untuk memulihkan diri. Berkat rap Cedric, lusinan penerbit menghubungiku untuk puisiku, termasuk mereka yang sebelumnya menolakku. Astaga, apa aku salah lihat? Surat dari Louis Beaumont sendiri. Aku tak sabar bertemu dengannya langsung. Dan kalian tetaplah mengusahakan mimpimu. Mungkin ada malaikat rahasia sedang dalam perjalanan untuk membawakanmu kesempatan yang luar biasa. Hai di sana, aku Anita, si ahli sains dan robotika yang luar biasa. Aku sudah menangkan banyak sekali piala termasuk 1 piala karena membuat replika BB-8. Tapi hati gebetanku yang tak bisa ku menangkan. Tom baru saja menolak menemaniku ke pesta dansa terakhir di SMP. Tapi siapa yang peduli, aku punya sahabatku Barb. Akan tetap menyenangkan, kita bisa pergi bersama-sama. Kami tiba di tempat dansa dan mendapati bahwa semua orang punya teman kencan kecuali kami. Ya, ini jadi agak canggung. Minggir, ini lantai dansa nenek-nenek. Kalian dansa atau keluar? Pasti ini pesta pertama yang pernah kau datangi, seolah Tom mau kencan dengan pecundang. Ya, kau seharusnya coba ajak robotmu saja. Saat mereka pergi sambil tertawa, aku merasa sangat berkecil hati. Barb bilang jangan dengarkan mereka, tapi kata-kata mereka menggangguku. Kusadari kalau aku tak berubah, maka aku akan sia-siakan masa remajaku menjadi pecundang yang terasing dari semua kesenangan. Aku perlu memperbarui diriku sebelum terlambat. Selama liburan musim panas, aku memikirkannya dan menyadari hanya ada satu jalan keluar. Aku harus mengubah skenario di mana tak ada yang mengenali siapa aku, dan ini kesempatan sempurna untuk itu. SMA. Aku sengaja pilih sekolah yang berada di seberang kota. Agak merepotkan memang, tapi itu cara memastikan aku tak akan bertemu siapapun di SMP-ku setempat. Tentu saja kecuali Barb, dia juga akan bersekolah di sana denganku. Hei, mengenaliku, aku masih Anita. Suka penampilan baruku? Aku mengupdate gayaku, membuang kacamataku, dan semua hal cupu yang tak keren. Oh, mari kita kejutkan bestiku. Anita? Wah, seperti transformasi Captain Marvel. Oh, terima kasih. Warna rambut ini sangat musim sekarang. Tunggu dulu, kau terlihat seperti Chelsea. Oh, benarkah? Lucu sekali. Kau juga terdengar sepertinya. Oke, baiklah. Chelsea itu cewek populer di SMP. Ya, aku bisa jadi sudah habiskan sepanjang musim panas mempelajarinya. Baiklah, sebenarnya aku meniru gaya dan tingkah lakunya. Aku hanya belajar untuk jadi diriku yang lebih baik. Bukankah ini tak beda dengan memakai manusia sebagai model saat memprogram robot? Lagi pula, Chelsea tak di sini untuk dikhawatirkan. Soal robot, bagaimana BB-8-mu? Tidak, itu masa laluku. Kita tak akan jadi keren dan dapat pacar kalau teman sebaya kita mengira kita ini kutu buku. Bersamaku sepulang sekolah, aku akan make over kamu juga. Tak usah, Anita. Aku tak keberatan jadi kutu buku. Tapi jika ini membuatmu senang, maka kau dapat dukungan penuh dariku. Barbku yang manis dan naif tak akan tahu bagaimana luar biasanya menjadi keren. Mereka anak-anak keren di sini, alias the celebrities. Mereka begitu mempesona dan populer, dan OMG, siapa itu? Dia sangat menawan. Jadi dengan percaya diri aku melangkah maju untuk memperkenalkan diri ke seluruh kelompok saat... Syukurlah, sepertinya tak ada yang melihatku jatuh, atau mereka hanya tak peduli. Oh ya, ini hari pertamaku di sini. Aku punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan celebrities. Lalu kemudian menarik perhatian si keren itu, yang rupanya bernama Eric. Awalnya cewek populer itu tak memperhatikanku, tapi beberapa hari kemudian, Lou, ketua selebritis mengalami darurat lipstik dan aku meluncur untuk menyelamatkannya. Lihat kan, sudah kubilang padamu, warna merah anggur ini benar-benar menonjol pada warna kulitmu yang dingin. Ruby Woo, itu sangat 2015 Ashley, kau bisa singkirkan itu. Dan mudah saja aku jadi bagian kelompok itu. Mereka mengundangku ke pesta mereka, trip belanja, dan hari spa. Rasanya seperti memasuki dunia yang benar-benar baru, dunia yang lebih berkilau. Aku bisa duduk makan siang dengan mereka di mana mereka pesan makanan rendah kalori. Normalnya aku makan yang sama dengan mereka, tapi hari ini ibuku membawakanku sandwich spesial dengan memakai moist maker, seperti punya Ross di serial Friends. Maaf guys, tapi Anita tak berbagi makanan. Apa kau sungguh akan minum itu? Kau bisa lihat lemak dan laktosa berputar-putar di dalamnya. Menjijikkan. Oh, oke. Sepertinya moist makernya harus menunggu. Aku melihat sekeliling dan melihat Barb berbagi bola-bola mac dan cheese ibunya dengan teman-teman cupunya yang baru. Aku belum bicara dengan Barb selama berminggu-minggu. Kami terus berusaha reschedule karena aku harus manicure dengan Lou ke pesta Haley dan semua perjalanan belanja sepulang sekolah. Yang kian jadi sangat mahal. Apa kau tak akan membeli itu? Kau belum beli apa-apa.
Itu karena aku hanya pakai baju yang dijahit khusus yang terbuat dari katun mesit atau paling tidak sutera linen. Oke, kalau begitu kau bisa jadi asisten kami. Pastikan besok kau pakai kardigan cantik untuk OOTD postingan Instagram kita. Ashley telah membuat daftar warna yang tersedia. Itulah kenapa aku harus gunakan semua uang sakuku untuk kardigan ini. Tapi tak masalah, begitulah seharusnya kelompok yang populer. Dan menyenangkan sekali mereka membolehkanku bergaul bersama. Dengan bangga aku melenggang di antara para selebs. Terlihat sama seperti salah satu dari mereka. Siswa lain melongo melihat kami dan jelas rasanya menyenangkan. Tapi tiba-tiba rasa pusing menghampiriku. Aku mulai gemeteran dan merasa dingin. Lalu, gelap gulita. Aku terbangun di ruang perawatan melihat wajah khawatir Barb. Oh, baguslah kau sudah bangun. Tak heran kau pingsan. Kau tak cukup makan. Apa? Aku makan dengan baik? Lagi pula, kurus itu cantik. Aku tak akan berdebat denganmu. Kau beruntung kepalamu tak terantuk lantai berkat Eric. Eric menyelamatkanku. Dia pasti menangkapku seperti di film romantis. Diet ini luar biasa. Tanpa itu aku tak akan di dekapan Eric. Kemudian ku coba berterima kasih, tapi dia pasang headphone dan pergi. Dan aku tak pernah melihatnya di pesta seleb manapun atau semacamnya. Cowok keren sepertinya mungkin bergaul dengan kelompok yang lebih keren lagi. Dan tertarik dengan cewek yang lebih populer lagi. Aku harus berusaha lebih keras. Tapi sisi culunku ini tak akan terus terendam. Suatu kali cowok ini menyebutkan Spider-Man 2099, karakter favoritku sepanjang masa. Dia tak tahu bagaimana cara kerja multiverse. Dan pakaiannya jelek. Apa kau bercanda denganku? Seolah kau tahu cara kerjanya. Dan setelannya memadukan teknologi Parker, memiliki fitur penyamaran dan piring laba-laba yang bisa meledak. Oke, tenanglah anak baru, itu cuma orang aneh yang melompat ke sana kemari memakai spandek. Benar, bersikap tenang. Anak keren tak terlalu peduli dengan pahlawan super. Untung, semua orang sepertinya teralihkan. Aku berbalik untuk memeriksa dan melihat mereka sudah mengerumuni anak baru dengan ransel besar, kaos komik, dan jeans. Itu seperti melihatku waktu SMP. Saat aku berhasil mendekat untuk melihat, aku hampir terjatuh karena kaget. Itu adalah Chelsea. Kenapa Chelsea yang cantik dan populer mengubah tampilannya 180 derajat? Aku berusaha menghindari Chelsea, tapi kemudian suatu kali saat aku berusaha mendekati Eric, Chelsea muncul dan Eric benar-benar bicara dengannya. Apakah Chelsea mengenal Eric? Sejak kapan? Bagaimana bisa? Waktu berhenti saat aku menatap matanya yang besar dan menawan. Tapi, saling jatuh cinta lagi? Kenapa tak sekalian saja kau tetap dipelukannya? Aku langsung berjalan pergi dan melewati Chelsea. Mata kami bertemu. Apa dia mengenaliku? Dia tak bilang apa-apa. Tapi apakah itu seringai yang kulihat? Aku harus mencari tahu apakah Chelsea sungguh mengenaliku. Jadi ku cari Barb. Rasanya agak canggung karena kami sudah lama tak bicara. Tapi untungnya Bab santai saja soal itu dan dia bilang dia akan coba cari tahu. Kami ngobrol sebentar kemudian dia bertanya padaku. Kita masih akan pergi ke Comic Con tanggal 7, kan? Ya, tentu. Aku sudah tak sabar. Aku sangat bersemangat akan Comic Con hingga beberapa hari kemudian The Celebrities punya kabar besar. Mereka akan datangi konser Conan Gray di tanggal 7. Apa kau ikut atau ada konvensi kutu buku yang harus kau hadiri? Anehnya itu begitu spesifik. Aku panik dan setuju ke konser. Kami harus serahkan uang ke Ashley hari berikutnya dan dia akan urus pembelian tiket semua orang. Tapi berkat kardigan kemahalan itu bagaimana mungkin aku mampu untuk yang satu ini? Kurasa ada satu cara untuk membayarnya. Dana Comic Con milikku dan Barb, yang sudah kami tabung sejak SMP. Aku hanya meminjamnya dan pasti akan membayarnya kembali. Hari berikutnya The Celebs kumpul untuk membahas konser itu. Dari sudut mataku, kulihat Barb yang kebingungan. Bagaimana dengan rencana kita? Apakah kau habiskan semua tabunganmu untuk konser yang kau bahkan tak peduli? Aku minta maaf, aku janji akan mengembalikannya padamu, aku cuma butuh waktu. Jadi kau juga pakai bagianku? Teganya kau. Aku merasa sangat tak enak, aku tak pernah bermaksud mengecewakan temanku seperti itu, aku hanya sangat ingin diterima. Hanya setelah hari itu kudapati diriku sendiri merasa tak nyaman dengan The Celebs. Makin lama kuhabiskan waktu dengan mereka, makin banyak hal tentang mereka yang membuatku menebak-nebak dinamika grup ini. Misalnya, mereka banyak bicara soal pentingnya perilaku ramah lingkungan. Tapi pesan GoFood hampir setiap hari. Lalu terus-terusan beli sedotan imut yang dipakai ulang dan gelas Stanley. Selain itu selalu pakai cara lu atau tidak sama sekali. Dan mereka bahkan mengunjungi anggotanya sendiri di belakangnya. Kudapati diriku sendiri mencari-cari Barb lalu merasa sangat bersalah. Di perjalanan pulang, kuseret kakiku, merasa tak karuan saat melewati toko peralatan. Kulihat beberapa murid dari tim robotika sekolahku berkutat dengan droid mereka, jadi dengan senang hati kutawarkan bantuan. Kalau kau ingin uang sakuku ambil saja, tapi tolong tinggalkan Chris Brosnan sendiri. Kami kerja keras untuk itu. Ku coba menjelaskan kalau aku cuma ingin membantu, tapi mereka terus mengusirku. Aku menatap diriku sendiri dan menyadari bahwa aku tak diterima karena aku sudah lepaskan segalanya untuk terlihat seperti seorang selebriti. Tapi aku tak merasa seperti itu. Aku diam saja dan membiarkan The Celebs menekan semua orang. Apakah ini kehidupan yang benar-benar kuinginkan? Akhir pekan itu seharusnya hari spa bersama dengan The Celebs. Jadi aku pergi ke mall untuk minta Lu tiket konserku.
Aku akan menjualnya lalu membayar Barb. Hanya saja saat aku sampai kulihat Chelsea bersama mereka. Tapi dia terlihat seperti dirinya yang keren lagi. Oh, sebaiknya aku pergi. Tapi terlambat. Chelsea memergokiku dan memberitahu semua orang. Guys, lihat siapa yang ada di sini. Fakta menarik, aku dan Anita dulunya teman waktu di SMP. Tutupi dirimu dengan alas berak sepuasnya, tapi kecupuanmu akan tetap terlihat. Semua orang mulai tertawa dan saat itulah aku sadar. Mereka semua terlibat dalam rencana Chelsea untuk mengeksposku. Aku ingin pergi, tapi aku masih butuh tiketku kembali. Tentu kau bisa dapatkan kembali, tapi dengan satu syarat. Hapus samaran Chelsea-mu dan kembali lagi ke dirimu yang menyedihkan. Dan mereka menyuruhku mencuci rambutku di wastafel dekoratif toko Lush. Di depan mata semua orang yang kebingungan dan kamera live streaming mereka. Kutelan egoku dan melakukannya demi Barb, tapi setelahnya, Lu mengingkari janjinya. Sebenarnya aku berikan itu ke Chelsea. Kurang beruntung. Ups, sayang sekali aku tak pernah setuju dengan perjanjian yang lu buat denganmu. Aku diliputi kepanikan dan rasa malu. Aku lari dan menabrak seseorang. Eric, melihat betapa sedihnya aku, dia mengajakku minum kopi dan ngobrol. Segera setelah kami duduk, aku menangis dan cerita padanya bagaimana aku telah kehilangan semuanya. Popularitasku, harga diriku, teman-temanku. Semuanya mulai berantakan begitu Chelsea tiba-tiba muncul. Lalu kemudian efek domino mengambil alih. Chelsea, aku selalu tahu dia itu jahat, tapi aku tak pernah mengira dia akan bertindak sejauh itu. Bagaimana kau bisa berteman dengannya? Apa? Tidak, itu tak seperti yang kau kira. Kau masih belum mengenaliku? Apa maksudmu mengenali? Kemudian dia mengungkap kalau dia dari SMP-ku. Aku terperanjat, tapi kalau aku memicingkan mata kuat-kuat, kurasa sama-sama dia terlihat tak asing. Wah, pubertas sangat mengubahmu. Begitu juga denganmu. Ya, tidak. Bukan pubertas buatku. Aku secara emosional takut jadi yang dikucilkan dan takut melewatkan hal-hal yang keren. Jadi, kuubah diriku menjadi kloningan Chelsea untuk menjadi populer. Itu gila, tapi Anda ini berarti aku lebih memilih kau yang dulu. Senang sekali melihatmu ada di sekolah ini, tapi saat kulihat kau sudah berubah dan bergabung ke The Celebs, aku agak khawatir. Tapi yang jelas, aku rela mati agar kau memperhatikanku. Aku lebih dari terkejut. Dia menyukaiku selama ini? Tiba-tiba Chelsea muncul. Kenapa selalu dia? Aku mengubah diriku supaya terlihat seperti dia. Bukankah kau bilang kau suka cewek kutu buku? Jadi kenapa bukan aku? Apa katanya? Chelsea suka dengan Eric? Jadi dia sungguh meniru penampilanku? Dan untuk alasan itu? Aku minta maaf Chelsea, tapi itu perasaanku. Aku tak percaya kau menolakku 2 kali demi kutu buku ini. Dan dia bahkan tak lagi terlihat seperti dirinya sendiri. Chelsea, ini bukanlah soal penampilan, ini soal siapa dirinya. Di tengah semua itu, aku akhirnya paham sesuatu. Tak apa aku jadi diriku sendiri. Aku tak perlu jadi yang lainnya. Aku sudah berganti sekolah dan mengubah diriku sendiri jadi Nora demi kamu. Kau beruntung kali ini. Saat kulihat Chelsea berderap pergi, kusadari aku selalu merasa cemas dan gelisah kalau aku mengacau saat jalan bersama The Celebrities. Aku rindu momen membahagiakan dengan teman sejatiku di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Selama ini kukira telah kulewatkan semua kesenangan, tapi nyatanya tak kulewatkan apapun. Cara yang benar menikmati masa remaja indah adalah menghabiskan waktu bersama orang yang sungguh menghargaimu dan lakukan hal yang kau suka. Aku berterima kasih pada Eric lalu pergi. Ada hal penting yang harus kulakukan terlebih dahulu. Aku pulang dan perbaiki BB8ku, lalu membawanya ke rumah Barb. Maaf, Barb. Aku sangat menyesal, Barb. Aku begitu putus asa menjadi keren sampai kuabaikan apa yang sebenarnya penting. Aku merindukanmu dan persahabatan kita. Aku juga merindukanmu dan kulihat video memalukan itu dan hanya ingin pastikan kalau kau baik-baik saja. Setelah dipikir-pikir, aku akan memaafkanmu kalau kau berikan BB8-mu. Tak mungkin, karena sedang kujual online untuk dapatkan uang untuk membayarmu. Kubawa ke sini supaya permohonan maafku lebih bermakna. Apa itu berhasil? Kami berdua berpelukan. Beberapa hari kemudian aku berusaha keras memperbaiki semuanya. Aku kembali ke image lamaku. Ya, dengan sedikit perkembangan. Tak bisa kubiarkan keterampilan kecantikanku terbuang sia-sia sekarang. Lalu kukeluarkan barang-barang cupuku. Aku muncul di klub robotika. Dan kali ini dengan percaya diri aku melangkah mendekat dan segera memperbaiki robot mereka. Ku bilang aku bisa bantu. Jangan nilai buku dari sampulnya. Itu tugas The Celebrity. Lihatlah dirimu begitu bahagia dan tersenyum dengan kaum pecundang kutu bukumu. Ya, aku senang sementara kalian pernah berusaha dan gagal untuk jadi salah satu dari kami, ingat? Jadi kutu buku bukan hanya soal penampilan, tapi mengenai dalam diri. Oh ya, bagaimana konsernya? Kudengar tingkah fanatik kalian itu membuat kalian terusir. Kedengarannya seru. Chelsea dan The Celebrity terlihat sangat marah sembari mereka melenggang pergi. Tapi aku tak peduli karena akhirnya aku kembali ke tempatku yang seharusnya.